Bab 81, Bunuh. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Kemenangan atau kegagalan akan terkait dengan keselamatan satu sama lain. Pangeran yang tampak sangat tampan itu juga berada di antara orang-orang, dengan sepasang mata besar menatap ke depan. Dia adalah seorang pangeran dan menjadi tahanan tanpa sedikit pun rasa gugup. Dia sangat tenang dan sekilas memiliki gaya kerajaan. Baik Binghu maupun Li Chaofeng memuji secara diam-diam. Ice Dance, apakah dia Xiaoyu yang kamu sebutkan sebelumnya? Pangeran Yuntian Feng Dao berkata. Binghu mengangguk sedikit, menatap tajam ke depan. Melihat ekspresi Binghu yang gugup, Yuntian Feng tersenyum sedikit, dan tidak peduli dengan perilaku kasar Binghu, tetapi lebih tertarik pada Xiaoyu. Dalam pandangannya, mereka berdua pastilah ratu kupu-kupu. Jika Yulan setuju, dipastikan bahwa Xiaoyu memiliki sesuatu yang luar biasa, jika tidak, akan sulit untuk masuk ke bagian belakang mata kupu-kupu. Seperti yang semua orang tahu, jika Anda ingin membunuh hati Xiaoyu, itu akan sangat kuat dan bagaimana Anda akan mengenalinya. Latos, perhatikan anak ini. Tux ingin memberitahu Latos tentang sosok Xiaoyu yang tidak terduga sebelum memulai perang. Bagaimana Xiaoyu bisa membuatnya berharap? Efek dari gerabah pada yang diketahui dan yang tidak diketahui sangat besar. Jika Anda tidak tahu, bahkan jika Anda berada di bawah asuhan guru yang paling suci, Anda akan tercerahkan, tetapi jika Anda dikenal, bahkan jika Anda menghadapi Tux dan berada di atas angin, tidak mudah untuk membunuhnya. Betapa berbedanya ini. Saat Tux membuka mulutnya, Xiaoyu memulai teknik gerabah. Dengan kaki di tanah, orang-orang menghilang begitu saja. Bagaimana dengan orang-orang? Mengapa dia pergi? Para pencuri dari pencuri angin hitam tercengang. Xiaoyu menghilang di bawah tatapan mereka, jadi mengapa tidak mengejutkan mereka? Ini, Pangeran Yuntian Feng juga menunjukkan keterkejutannya, mahal seperti pangeran, dan ada begitu banyak keterampilan bertarung yang dikumpulkan di istana, jumlahnya tak terhitung, tetapi tidak pernah ada tubuh misterius seperti itu, ini benar-benar menghilang, bukan perbedaan visual yang disebabkan oleh kecepatan. Ice Dance, mengapa dia pergi? Li Chaofeng juga melihat ke arah Binghu. Aku tidak tahu. Binghu menggelengkan kepalanya, tetapi ada ledakan kegembiraan di hatinya. Ketika terpisah dari Xiaoyu, itu pasti petualangan Xiaoyu. Dalam hal ini, Binghu hanya senang. Hati-hati, Tux sangat ketakutan sehingga dia menggenggam tombak besi itu erat-erat dan melihat sekeliling, karena takut Xiaoyu akan muncul di sampingnya untuk memberinya tembakan keras, tetapi juga mengingatkan Latos. Begitu kata-katanya jatuh, semua orang merasakan bunga. Di tempat duel, Xiaoyu muncul lagi. Sama seperti transfer ruang angkasa yang legendaris, itu muncul begitu tiba-tiba di belakang Latos, dan anehnya membuat semua orang terbelalak. Serahkan aku. Begitu Xiaoyu bergerak, itu adalah gerakan membunuh yang paling mengerikan. Siapa dia? Ini adalah gerakan membunuh tertinggi yang dipelajari dari dalam tinju naga-naga. Adapun pedang terbang tak terdefinisi, meskipun juga sangat menakutkan dalam jarak dekat, bagaimanapun, waktu kultivasinya singkat, dan tidak mudah untuk memahami misterinya. Dia ingin membunuh Latos dalam satu gerakan. Adegan aneh itu muncul kembali, mengejutkan semua orang, termasuk Tux, yang mengira dia mengenal Latos. Pada saat hidup dan mati, kepala Latos menoleh dengan aneh. Tubuhnya diam, dadanya masih maju. Namun, kepalanya menoleh sepenuhnya, dan wajah serta punggungnya berada dalam satu arah, dan bagian belakang kepala dan dadanya berada dalam satu arah, benar-benar melanggar jangkauan yang dapat dipahami. Pada saat yang sama, Xiaoyu juga melihat bahwa ada cahaya dingin hitam di antara alis Latos. Teratai hitam. Xiaoyu diam-diam terkejut karena dia tidak menyangka bahwa Latos sebenarnya adalah agama teratai hitam, dan tampaknya itu disembunyikan oleh Tux, dan kemungkinan besar agama hitam itu digunakan untuk memantau Tux. Raungan. Latos membuka mulutnya dengan raungan binatang buas non-manusia. Aura suara meledak dari mulut Latos, membentuk aura padat, bergegas ke Xiaoyu, tidak hanya membungkus pisau Roh Kudus, tetapi juga menutupi Xiaoyu. Keterampilan bertarung Sonic. Dua keterampilan bertarung utama saling berhadapan secara instan. Teknik pertarungan Sonic yang tampaknya tak terlihat, tetapi nyata dipecah oleh Xiaoyu di bawah cahaya dingin yang menyilaukan dari pisau suci Leiling, tetapi semua aura yang rusak menghilang ke dalam yang tak terlihat. Geser ke seberang, lingkaran cahaya depan rusak, tetapi lingkaran cahaya Sonic keluar seperti biasa.
Raungan. Ketika Bingu dan yang lainnya diam-diam cemas, seekor naga yang menakutkan berteriak seperti guntur dan pecah, dan bergegas keluar dari cahaya dan bayangan T-Rex. Meskipun itu tidak benar, kelihatannya seperti itu. Tyrannosaurus Rex melesat keluar seperti sambaran petir. Boom boom boom. Aura Sonic juga hancur berkeping-keping, dan Tyrannosaurus Rex melesat maju dari pusat aura Sonic. Raungan, raungan. Ketika Latos melihat ini, wajahnya sangat ketakutan sehingga dia menggunakan teknik pertarungan Sonic berulang-ulang. Bagaimana aura Sonic belum keluar, dan cahaya Tyrannosaurus Rex melesat ke arahnya. Oh, Latos terhantam di dada. Dia langsung terlempar dari tanah dan terpental mundur, bajunya hancur di dadanya, dan cipratan darah berceceran. Xiao Yu diam-diam mengatakan itu berbahaya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Sonic Fighting Skills, mengetahui bahwa meskipun Sonic Fighting Skills ini mungkin tampak aneh, itu tidak tertandingi oleh keterampilan bertarung, atau bahwa Sonic Fighting Skills Latos belum tiba di rumah. Dia melangkah melewati jarak 3 meter, mengejar Latos yang terbang mundur, dan mengangkatnya dengan tendangan. Kaki ini menggunakan kekuatan dan hanya memukul perut Latos. Oh, Latos mempercepat, dan tubuhnya yang besar menunjuk ke Tux di belakangnya. Dari penggunaan seni tanah Xiao Yu, sampai sekarang, hanya 1 atau 2 detik sebelum dan sesudahnya, Tux tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya, dan melihat Latos hancur di masa lalu. Tux buru-buru dievakuasi. Di belakangnya, kepala, hati-hati di belakangnya. Jeritan meledak, dan pencuri dari kelompok pencuri angin hitam berteriak kelelahan. Kepala Tux berdengung, senjata besinya dengan putus asa melesat mundur, dan pada saat yang sama, pria itu melesat maju, berharap untuk menghindari Xiao Yu, masih mengutuk dalam hatinya, keterampilan tubuh sialan, apakah ini manusia sialan? Tetapi sebuah tembakan dilepaskan, tetapi tidak ada gunanya. Aku di sini. Begitu sosok itu berada di depannya, Tux melihat Xiao Yu muncul dari depan 2 meter, dan tubuhnya melesat maju, mencoba menghindari bagian belakang. Xiao Yu mengirim pisau suci Leiling ke depan tanpa keterampilan bertarung apapun. Puff, Tux ingin menghindar, tetapi Xiao Yu tidak memberinya kesempatan sama sekali, dan akhirnya menghantam petir itu dengan dadanya. Kekuatannya masih besar, dan ujung petir itu terungkap dari punggungnya. Aku tidak ingin berdamai, kata Tux dengan wajah terdistorsi, kata-kata yang sulit. Hei, aku tidak ingin sendirian. Akan lebih baik jika melakukannya sendiri. Kau ingin bergandengan tangan dengan orang lain dan mengambil inisiatif untuk bunuh diri. Hei, jika kau ingin bunuh diri, katakan terlebih dahulu. Xiao Yu berkata tanpa daya. Tux memutar matanya dan mati di tempat. Xiao Yu mengambil cincin ruang angkasa Tux di tangannya, dan perintah teratai hitam yang ia dapatkan dari Luo Kun juga sangat tinggi. Adapun Latos, tidak ada yang namanya cincin ruang angkasa. Tetapi jelas bahwa identitas Latos termasuk dalam pengawasan rahasia Tux. Xiao Yu berdiri di tempat yang tinggi, dan mengembalikan pedang suci Leiling ke punggungnya. Di belakangnya, angin bertiup dan berkibar, dan momentum tiba-tiba terpancar. Itulah yang dimaksud dengan menyadari momentum penguasa yang dimiliki oleh Balong Kuan. Mata listrik, menatap para pencuri dari pencuri angin hitam, pergi. Itu hanya sebuah kata, tetapi para pencuri itu berteriak dan melarikan diri. Tiba-tiba, bandit angin hitam itu terdiam. Pada saat ini, Li Chaofeng dan yang lainnya bersorak kegirangan, terutama 3 langkah dan 2 langkah Li Chaofeng, dengan cepat datang ke Xiao Yu. Kamu, apakah keterampilan bertarungmu berasal dari tikus ajaib yang menggali tanah? Kau bisa melihat semuanya. Xiao Yu terkejut, karena pedang tanah itu memang berdasarkan pada keterampilan bertarung misterius yang diciptakan oleh tikus ajaib penggali tanah. Li Chaofeng berkata dengan gembira, tentu saja, aku telah mempelajari Warcraft untuk menciptakan keterampilan bertarungku sendiri. Aku telah menyebutkan tikus ajaib penggali tanah di banyak buku. Satu-satunya yang dapat menggali tanah adalah tikus ajaib penggali. Aku telah berpikir untuk menelitinya, tetapi tikus ajaib penggali itu terlalu langka, jadi tidak ada peluang. Pada titik ini, Xiao Yu harus melihat Li Chaofeng. Ini adalah maniak bertarung. Jika orang ini bukan Ye Chaofeng, master kedua keterampilan bertarung, maka tidak ada orang kedua yang memenuhi syarat. Orang seperti itu tidak digambarkan oleh bakat. Tikus ajaib penggali tanah sangat langka, tetapi ada banyak Warcraft berbasis angin. Mengapa kamu tidak membuat satu set keterampilan tempur terbang?
Sejauh pengetahuan saya, tidak ada yang namanya keterampilan tempur terbang. Mengenai seni tanah, dia memberitahu Li Chaofeng tentang terbang relatif. Terbang, terbang, Li Chaofeng bergumam pada dirinya sendiri. Xiaoyu tertawa, ya, meskipun Xiu dapat terbang bebas di ketinggian tinggi untuk mencapai peringkat transenden, tetapi itu membutuhkan pertempuran yang menguras tenaga. Bahkan master paling suci dan surgawi tidak akan memilih untuk terbang jika tidak perlu. Ya, tetapi jika Anda dapat menciptakan keterampilan tempur terbang dan tidak menghabiskan energi tempur sebanyak mungkin, maka bahkan para master kelas Tianwang akan cemburu. Anda harus tahu bahwa para master adalah duel. Meskipun itu hanya ucapan santai Xiaoyu, Li Chaofeng tiba-tiba merasa terbuka dan ceria, seolah-olah dia sedang mencari arah baru keterampilan bertarung yang inovatif. Saudara Xie sangat berterima kasih. Li Chaofeng akan suatu hari nanti, jika dia berhasil, akan ada laporan tebal. Li Chaofeng berkata dengan gembira. Xiaoyu tertawa dan tidak menganggapnya serius. Dia hanya berkata dengan santai bahwa untuk mengetahui bahwa teknik bertarung bukanlah sesuatu yang dapat diciptakan sesuka hati, itu juga harus menjadi teknik yang menghabiskan sangat sedikit energi tempur. Pada saat yang sama, orang-orang seperti Bingwu dan Yun Tianfeng juga datang. Aoyu, ini Yang Mulia. Bingwu memperkenalkan. Yang Mulia, Xiaoyu berkata dengan ringan. Pangeran Yun Tianfeng tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun, dan tertawa, kali ini, terima kasih banyak telah menyelamatkanku. Kalau tidak, aku takut aku akan menjadi pendosa keluarga kerajaan Tianluo. Ngomong-ngomong, aku hanya seorang siswa biasa. Kakak Xie, jangan panggil aku Yang Mulia, panggil saja aku Tianfeng. Awalnya, Xiaoyu tidak begitu menangkap identitas ratu. Melihat Yun Tianfeng seperti ini, dia tidak bisa menahan tawanya, dan berkata, kalau begitu, lebih baik untuk menghormatinya. Setelah semua orang melihatnya, mereka semua datang ke aula. Setelah duduk, Yun Tianfeng bertanya, Saudara Xie, apa yang harus kita lakukan sekarang? Menurut pendapatku, lebih tepat untuk meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Menurut situasi pencuri angin hitam, di belakang mereka ada organisasi misterius bernama Teratai Hitam, yang sangat kuat. Kurasa aku pasti akan mengirim seseorang untuk mengekstrak saudara-saudara angin surga, jadi kupikir kita harus pergi sesegera mungkin, dan itu hanya paling aman di mana kita pergi. Aku tidak tahu itu, kata Xiaoyu. Baiklah, kalau begitu pergilah ke Telo. Yun Tianfeng mengerang. Xiaoyu menatap Bingwu dengan bingung. Bingwu berbisik, kota Telo adalah tempat di mana semua siswa dan guru yang diatur oleh akademi, di mana ada master teratas akademi yang tertinggal, dan beberapa dari mereka yang mungkin melindungi Yang Mulia juga bersiaga di sana. Ini adalah kata guruku, dia berkata bahwa ada seorang komandan yang bertanggung jawab atas Raja Surga. Petik 2. Pikirkan tentang keluarga kerajaan Tianluo. Hanya ada satu keturunan. Jika Yun Tianfeng pergi, saya khawatir tidak akan ada pewaris kedua. Karena keluarga kerajaan mengalami kekacauan ratusan tahun yang lalu, hampir semua orang dengan darah bangsawan terbunuh. Sejak saat itu, keluarga kerajaan tidak makmur, dan keluarga kerajaan dapat punah kapan saja. Ini mungkin kekaisaran paling aneh dalam sejarah daratan. Tidak ada ratusan orang di keluarga kekaisaran lainnya, dan ada lebih dari 100 orang, hanya Tianluo yang sangat istimewa. Sekarang semua orang setuju, ayo pergi sekarang, kata Yun Tianfeng. Beberapa orang diatur untuk menemukan siswa lain yang bersembunyi di satu tempat. Xiaoyu dan yang lainnya pergi lebih dulu. Tujuan mereka adalah Telo. Kota Telo berada di pinggiran pegunungan Hengduan dan termasuk salah satu kota manusia yang paling dekat dengan pegunungan Hengduan. Itu selalu menjadi base camp bagi Akademi Mou Tianluo untuk memasuki pegunungan Hengduan. Xiaoyu sedikit menyimpulkan, itu hanya sebuah perjalanan, dan hanya sekitar 10 hari ke dan dari Telo. Bagi Xian, yang memiliki lebih dari 30 hari untuk melewati bea cukai, itu tidak cemas, jadi Xiaoyu juga menemaninya. Berdansa terpisah, keduanya baru saja menerobos lapisan kertas jendela itu, dan seperti pria dan wanita biasa, mereka suka lelah bersama. Berjalan sepanjang jalan, 4 hari kemudian, mereka mencapai jajaran kota Telo. Saudara Tianfeng, mengapa kamu tidak pergi? Besok pagi, kita bisa mencapai kota Telo. Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya ketika dia melihat Yun Tianfeng meminta untuk berhenti.
Yun Tianfeng tertawa, seseorang datang untuk menjemputku. Pada titik ini, semua orang melihat sekeliling, tetapi Xiao Yu menoleh ke Li Chaofeng dan berkata, Chao Feng, bawa beberapa siswa untuk melihat-lihat. Dalam beberapa hari terakhir, Xiao Yu dan Li Chaofeng telah menjadi teman yang sangat baik, terutama ketika mereka berbicara tentang keterampilan bertarung. Mereka dapat memberikan pendapat yang membangun satu sama lain, terutama Li Chaofeng. Wawasannya begitu mendalam sehingga Xiao Yu memiliki ide untuk melahap tinju naga, dan diam-diam menyadari trik kedua dari tinju naga. Kemampuan Li Chaofeng dalam keterampilan bertarung terlihat bagus. Li Chaofeng berjanji, dan melihat sekeliling dengan 7 atau 8 siswa. Xiao Yu mengangkat telinganya dan melihat sekeliling untuk mencegah kehadiran agama teratai hitam. Bagaimanapun, organisasi misterius ini dapat mengirim master dan secara diam-diam melindungi langit dan awan, dan itu jelas bukan yang lemah. Tak lama kemudian, Yun Tianfeng tertawa, mereka ada di sini. Bagaimana kamu tahu? Xiao Yu berkata tiba-tiba, jika dia menyadari, ya, kamu pasti memiliki cara khusus untuk menghubungi. Yun Tianfeng tersenyum dan mengangguk. Benar saja, dalam beberapa menit, lebih dari selusin siluet terbang dari kejauhan. Kecepatan mereka sangat cepat, tetapi sekejap mata telah mencapai jarak kurang dari 100 meter. Dipimpin oleh seorang pria yang tampaknya berusia 30-an. Namun, Xiao Yu meliriknya, tetapi merasa bahwa orang itu tidak begitu muda. Perasaan ini aneh. Dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, tetapi itu nyata. Melihat tanda-tanda di dada mereka, mereka tampaknya adalah anggota korps tentara bayaran Xingluo. Bisik Bingu. Xiao Yu memperhatikan bahwa orang-orang ini memiliki beberapa bintang di dada mereka, tetapi jumlahnya lebih atau kurang. Pria berusia 30-an itu memiliki 9 bintang di dadanya, dan yang lainnya adalah 8 bintang. Resimen Tentara Bayaran Star Luo, itu adalah resimen tentara bayaran super yang dapat berjalan beriringan dengan resimen tentara bayaran Crown. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa resimen tentara bayaran Star telah mengalami 3 kegagalan, dan resimen tentara bayaran Crown sejauh ini tidak pernah gagal. Tentu saja, resimen tentara bayaran Crown dihormati sebagai resimen tentara bayaran pertama. Sudah diketahui umum bahwa status tentara bayaran di resimen tentara bayaran Xingluo didasarkan pada jumlah bintang di dada. 9 bintang adalah yang tertinggi dan hanya ada 1 orang. Itu adalah kepala resimen mercenari Xingluo. Tidak heran melihat pemuda itu, ternyata dia adalah Uranus. Luo Xiao diam-diam mengatakan bahwa jika Anda mencapai level Uranus, Anda dapat mempertahankan penampilan tidak berubah selama beberapa dekade, kecuali jika Anda tidak dapat mengendalikannya di usia tua. Yang mulia, Anda terkejut. Uranus dan yang lainnya jatuh dari udara, berlutut dengan 1 kaki. Ayo bangun. Pada saat ini, Yun Tianfeng memancarkan gaya kerajaan, yang tidak lagi seperti yang telah dia diskusikan dengan Xiao Yu dan yang lainnya. Uranus Luo berdiri, dan tentara bayaran dari 8 bintang lainnya dari kelompok tentara bayaran Rumania dengan cerdik membentuk pengepungan untuk melindungi awan dan langit. Yang mulia, kali ini, kata Uranus. Yun Tianfeng melambaikan tangannya. Ini pengalamanku. Kepala Xingluo tidak perlu berada di hatinya. Selain itu, aku tidak banyak menderita. Dia diselamatkan oleh saudara Aoyu. Meskipun dia berbicara dengan ringan, dia jatuh ke telinga inti korps tentara bayaran Xingluo ini, tetapi dia menghela napas lega, yang setara dengan memberitahu mereka bahwa Yun Tianfeng tidak akan menyelidiki masalah ini. Melihat perubahan mereka, Xiao Yu diam-diam mengatakan bahwa resimen tentara bayaran Xingluo diam-diam didukung oleh Kekaisaran Tianluo. Tampaknya ini benar. Ini adalah teman sekelas yang menyelamatkan Yang Mulia. Uranus berkata kepada Xiao Yu, dengan penglihatannya, dia bisa melihatnya sekilas. Di antara mereka, Xiao Yu menonjol dari kerumunan, bukan penampilan, tinggi badan, tetapi temperamen. Itu hanya kebetulan. Xiao Yu tertawa. Aku bukan siswa, aku hanya menemukannya di luar sekolah dan aku tidak sengaja menemukannya. Uranus Luo menatap Xiao Yu dari atas ke bawah, seseorang yang ingin mencoba. Tepat sekali. Xiao Yu tidak merasa dingin tentang identitas Yun Tianfeng, tetapi dia masih merasa sedikit gugup menghadapi para master kelas Raja Agung. Dengan keberanian ini saja, prestasi akan berada di atasku di masa depan. Kata Uranus Luo, pemimpin itu sopan. Xiao Yu tersenyum lembut, mengetahui bahwa ini adalah kata yang sopan. Namun, Yun Tianfeng melintas di matanya. Dia tahu,
Dengan jelas identitas asli dan kekuatan Uranus Luo yang sebenarnya, dan sejak Uranus Luo mencapai puncaknya, dia tidak pernah memuji seseorang selama lebih dari 100 tahun. Adik laki-laki tahu siapa yang membajak yang mulia, kata Uranus. Xiaoyu mengeluarkan token yang diperoleh dari teks. Token ini sangat mirip dengan token yang diperoleh Xiaoyu dari Luokun. Yang membedakannya adalah pola aneh di sisi sebaliknya. Organisasi misterius gereja melakukannya, tetapi untuk organisasi teratai suci, saya tidak tahu banyak. Petik 2. Tentu saja mereka. Uranus Luo mengambil pesanan teratai hitam, wajahnya menjadi sangat jelek. Pembunuhan dingin yang dikirim dari Uranus Luo, langsung mendinginkan udara, membuat semua orang dalam jarak 100 meter merasa dingin yang tak dapat dijelaskan, dan mundur. Hal yang sama berlaku untuk inti dari kelompok tentara bayaran Star-Lord Bintang 8. Hanya Xiaoyu dan Bingwu yang tidak peduli. Tak satu pun dari mereka dengan sengaja melawan, tetapi mereka tidak merasakannya. Bukan hanya orang lain yang terkejut, tetapi Xiaoyu dan Bingwu juga saling memandang dengan curiga. Mereka juga tidak mengerti, tetapi mata Xing Luo melebar, dan dia menatap Xiaoyu dan Bingwu tanpa berkedip. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah kamu murid kupu-kupu? Ya, senior, Bingwu berkata dengan tegas. Yah. Sepertinya dia memang mengolahmu sebagai pewaris. Uranus Luo mengangguk. Pewaris. Bingwu kagum. Dia adalah murid Yu Ruo, tetapi apa hubungannya dengan pewarisnya? Apakah itu berarti aku mewarisi mantel guru? Gurumu adalah Hukingan. Uranus menatap Xiaoyu. Yun Tianfeng dan yang lainnya menatap Xiaoyu dengan heran. Li Chaofeng bahkan berkata dengan nada bertanya, Raja Harimau Hukingan. Aku memang berpikir, tetapi aku tidak mengenal siapapun. Aku mengolahnya sendiri. Xiaoyu mengangkat bahu, dan dia tahu siapa Hukingan. Di seluruh daratan, aku khawatir Hukingan tidak dapat menemukan beberapa orang. Di daratan saat ini, ada banyak master, dan tidak sedikit master dari kelas Uranus. Di antara mereka, kelas atas dari kelas Uranus sangat sedikit. 10 dari mereka dihormati sebagai 10 master teratas. 10 orang ini tidak hanya sangat kuat, tetapi juga lebih unggul dari kelas Uranus rata-rata. Para master jauh lebih kuat, jadi mereka semua adalah raja. Tentu saja, gelar raja ini bukanlah gelar penghargaan istana kekaisaran, tetapi simbol yang terkuat di benua itu. Di antara mereka, Hukingan, berdasarkan kekuatannya sendiri, berada di antara 10 master teratas, dan dihormati sebagai Raja Harimau. Kamu mengolahnya sendiri. Uranus Luo terkejut. Xiaoyu mengangguk. Apakah kamu yakin tidak ada yang akan membantumu? Kata Uranus Luo Sen. Tidak, Xiaoyu menjawab dengan sangat sederhana. Hal ini menyebabkan Uranus mengerutkan kening, dan matanya perlahan-lahan menyebarkan lingkaran cahaya putih keperakan, menatap Xiaoyu dari atas ke bawah, senyum perlahan-lahan muncul di sudut mulutnya, sepertinya adik laki-laki itu memiliki peluang bagus. Pergelangan tangannya ketika aku membaliknya, sebuah token muncul, ini adalah Star Order-ku, lihat perintah ini. Jika kamu melihatku, jika kamu membutuhkan sesuatu, adik laki-laki itu akan membawa perintah itu ke stasiun tentara bayaran Star Order. Untukmu, hadiah ini terlalu berharga. Xiaoyu melambaikan tangan. Oh, ini masih terlalu ringan dibandingkan dengan ketika kamu menyelamatkan Yang Mulia. Uranus Luo tertawa, ambillah, mungkin itu akan berguna untukmu suatu hari nanti. Kemudian Uranus Luo pergi bersama Pangeran Yun Tianfeng. Pada saat ini, Li Chaofeng datang dan tertawa, Aoyu, kamu sangat patut ditiru. Kamu telah dipuji oleh Uranus dan Ordo Bintangnya. Identitasmu akan berbeda di masa depan. Petik 2. Xiaoyu memandang yang lain dan mendapati bahwa semua orang iri dan cemburu. Namun, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, belum lagi Xing Luoling, dia tidak menyukainya, lagi pula, itu berarti dia telah menambahkan lapisan perlindungan lain, dan setidaknya dia tidak takut dengan balas dendam korps tentara bayaran mahkota. Masalahnya adalah kata-kata Uranus. Saya tidak tahu cerita di dalamnya, jelas seperti Li Chaofeng mengira dia hanya bertanya, tetapi Xiaoyu mengerti bahwa bola 3 warna di tubuhnya membuat masalah. Dan tidak pernah takut dengan pikiran membunuh Uranus, dapat dilihat bahwa itu juga penyebab bola 3 warna. Tapi apa itu tarian es? Dan mengapa Uranus mengira dia adalah murid Raja Harimau Hukingan? Apakah ada hubungan antara bola 3 warna ini dan Raja Harimau Hukingan? Itu hanya Ordo Bintang, jawab Xiaoyu.
Sikap santai yang lain telah membangkitkan ketidakpuasan seorang siswa. Ada apa? Terima kasih, kamu benar-benar tidak tahu atau tidak tahu. Tahu apa? Xiao Yu berkata tiba-tiba, memegang Xingluoling, bukankah ini token yang melambangkan resimen tentara bayaran Xingluo? Itu tidak sesederhana token, itu juga berarti berteman dengan Uranus, teriak siswa itu. Tidak seorang pun tahu wilayah Uranus Luo, tetapi semua orang tahu bahwa kakak laki-lakinya adalah Raja Bintang Angin Bintang, dan Bintang Luoling ini adalah simbol saudara-saudara mereka, bahkan jika mereka baik kepada mereka, tidak ada yang mendapatkan setelah Ordo Bintang, kamu masih yang kedua sejauh ini. Siswa lain tidak dapat menahannya. Hal yang baik seperti itu sebenarnya digunakan oleh Xiao Yu untuk menggambarkannya, terlalu banyak. Xiao Yu menyentuh hidungnya dan tertawa, apakah ini masih terjadi? Li Chaofeng dan yang lainnya menunjukkan ekspresi bahwa kamu telah dikalahkan. Xiao Yu benar-benar tidak tahu bahwa Xingluo adalah saudara dari Raja Bintang Xing Chen-feng. Dalam hal ini, tampaknya Xingluoling benar-benar memiliki manfaat bagi dirinya sendiri, jadi dia menyimpannya. Pada saat ini, dia lebih peduli tentang Bingwu, karena Bingwu juga tidak merasakan ide Xingluo untuk membunuh. Kelompok itu melanjutkan perjalanan dan bergegas ke Telo. Karena waktu pelatihan untuk Bingwu dan yang lainnya telah berakhir. Ice Dance, apakah gurumu pernah memberimu sesuatu seperti dewa? Xiao Yu dan Bingwu sengaja tertinggal di belakang, dan tindakan mereka tidak menimbulkan keraguan. Sepanjang jalan, keduanya sengaja menjauhkan diri, mereka pikir mereka termasuk tipe yang cinta asteris panas. Sendan, sepertinya tidak. Bingwu menggelengkan kepalanya, meskipun guru telah memberiku banyak ramuan, itu telah mengubah fisikku dan membuatku berlatih lebih cepat, bahkan dan yang secara langsung meningkatkan kekuatanku. Aku tidak mengizinkanku minum obat apapun, mengatakan bahwa itu hanya buruk bagiku dalam latihan di masa depan. Itu tidak baik, Xiao Yu berkata, kalau begitu, kamu tampaknya tidak menanggapi pikiran membunuh Xingluo. Ada apa? Bingwu mengingatnya dan berkata dengan tidak yakin, aku tidak begitu yakin. Tetapi aku merasa bahwa ketika pembunuhan itu terjadi, tubuh itu seperti membeku sesaat, dan kemudian kembali ke keadaan semula, dan aku tidak merasakannya. Ingat baik-baik mengapa kamu tidak merasakannya, kata Xiao Yu. Bingwu menyipitkan alisnya dan berkata untuk waktu yang lama, rasanya seperti terpental keluar. Panggilan, Xiao Yu menarik napas. Ao Yu, apakah kamu memikirkannya? Bingwu bertanya, aku pikir kamu pasti telah mengambil sesuatu seperti sendan. Xiao Yu berkata dengan yakin. Tetapi tampaknya sendan dan pembunuhan tidak pada saat yang sama. Lagi pula, aku tidak pernah mengambilnya. Bingwu berkata dengan ragu. Xiao Yu tertawa, mungkin tuanmu diam-diam melayanimu. Setelah mendengar ini, Bingwu tertawa. Sangat mungkin, tuan bisa menyakitiku. Melihat senyum cerah Bingwu, Xiao Yu diam-diam menghela nafas. Karena tidak ada bukti, dia tidak bisa memberitahu Yulan apa yang harus membunuhnya. Namun, apa yang terjadi hari ini membuat Xiao Yu samar-samar merasa bahwa jika Yulan ingin membunuhnya, tampaknya memang ada alasannya, dan kemungkinan besar itu terkait dengan bola tiga warna. Kota Telo adalah kota kecil, tetapi karena dekat dengan pegunungan Hengduan, kota ini menjadi tempat persinggahan terakhir bagi tentara bayaran dan peserta pelatihan untuk memasuki pegunungan Hengduan. Oleh karena itu, kota kecil ini cukup ramai. Berjalan di jalan, Xiao Yu melihat tentara bayaran di mana-mana. Terlebih lagi, Xiao Yu melihat jalan tentara bayaran. Yang disebut jalan tentara bayaran adalah cabang dari setiap kelompok tentara bayaran di kedua sisi jalan ini. Di antaranya adalah resimen tentara bayaran dan resimen tentara bayaran bintang. Mengambil jalan ini sebagai pusatnya, semua toko yang tersebar di sekitarnya adalah toko barang dagangan, seperti toko senjata, yang terkait dengan tentara bayaran. Saat memasuki Telo, beberapa siswa tersebar. Bingwu dan Li Chaofeng serta praktisi lainnya tetap bersama dan berjalan di sepanjang jalan bersama Xiao Yu. Ada begitu banyak tantangan untuk menghasilkan uang di sini. Xiao Yu datang jauh-jauh dan menemukan bahwa 6 orang terlibat dalam tantangan. Beberapa orang lebih kuat, beberapa lebih agresif, beberapa lebih baik daripada penglihatan. Selama Anda membayar, Anda dapat membandingkan dan kalau uang yang dibayarkan adalah untuk orang lain. Jika mereka menang, mereka akan kalah 2 kali. Li Chaofeng berkata dengan aneh, tidak, sebulan yang lalu, belum ada ini. Mungkin ini cara cepat untuk menghasilkan uang.
Xiaoyu berkata sambil melihat sekilas permainan penantang lainnya, tetapi kali ini adalah sepasang sarung tangan. Awalnya dia membeli sepasang sarung tangan di kota hutan, tetapi kualitasnya rata-rata, dan sarung tangan itu hancur saat dia bertarung dengan Warcraft. Ketika saya melihat sarung tangan itu, saya tidak bisa menahan perasaan tergesa-gesa. Bagaimanapun, jari dewa obatnya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dan warnanya sangat cerah. Di bawah pertempuran sengit, tidak dapat dihindari bahwa bubuk pengubah warna akan jatuh, dan kemudian jari dewa obat akan terekspos. Jadi Xiaoyu sangat menginginkan sarung tangan. Lihatlah, kata Xiaoyu. Ada begitu banyak orang di sekitar sini, lebih dari 2 kali lipat jumlahnya di tempat lain. Ketika Li Chaofeng melihat situasi ini, dia berkeliling dengan siswa lain. Hanya Xiaoyu dan Bingwu yang berkerumun di antara kerumunan. Ketika mereka sampai di depan, mereka melihat seseorang maju untuk menantang. Pria itu berpinggang besar dan bertubuh bulat. Sekilas, dia adalah seorang pejuang yang kuat. Dia membawa pedang besar dengan panjang lebih dari 2 meter. Dia menyerahkan 2 koin emas dan meraih kedua sarung tangan. Bangun! Pria besar itu berteriak dengan marah. Dia meraih sarung tangannya dengan kedua tangan dan mengangkatnya dengan kuat. Sarung tangan itu sedikit menjauh dari meja. Sarung tangan yang berat. Xiaoyu terkejut. Seorang tentara bayaran di sebelahku mendengar kata-kata Xiaoyu dan tersenyum. Kakakku belum pernah ke kota Telo selama sebulan terakhir, kan? Aku tidak tahu, yang disebut permainan penantang ini dimulai dari rumah ini, dari sebulan yang lalu, sampai sekarang, tidak ada yang bisa mengambil sarung tangan itu, dan setiap orang yang membuatnya untung merasa iri. Jika bukan karena mereka adalah anggota korps tentara bayaran mahkota, seseorang pasti sudah merampok mereka. Xiaoyu kemudian menemukan bahwa pemilik sarung tangan itu adalah anggota korps tentara bayaran mahkota. Apakah tidak ada tuan yang bisa ditantang? Xiaoyu berkata dengan aneh. Orang-orang khawatir diganggu oleh seorang master, jadi mereka menunjukkan bahwa mereka harus berusia di bawah 30 tahun. Beberapa hari yang lalu, 2 orang berusia 32 tahun datang untuk menantang. Akibatnya, mereka terdeteksi oleh korps tentara bayaran mahkota dan dipotong. Tangan kanan, tentara bayaran itu mendesah. Siapa yang berani memprovokasi korps tentara bayaran mahkota, tetapi itu adalah resimen tentara bayaran yang tak terkalahkan. Petik 2. Hei, Dewi Teratai Giok yang mereka berikan kepadaku secara gratis ada di Sister Xian. Xiaoyu menatap pria besar itu dan melihatnya mengangkat sarung tangannya sedikit demi sedikit. Menurut aturan, Anda hanya bisa menang jika Anda mengangkat sarung tangan di atas kepala Anda. Ah, sepertinya akan gagal lagi, kata tentara bayaran itu. Jika, seperti yang dikatakannya, pria besar itu mengangkat sarung tangannya ke dadanya, dia sudah cukup berkeringat dan lelah, lengannya sedikit gemetar, dan sarung tangan jatuh dari tangannya. Oh, meja itu dihancurkan oleh sarung tangan dan tampak rusak. Xiaoyu diam-diam terkejut di matanya. Sarung tangan itu tampaknya lebih dari sekadar khayalan. Aoyu, menurutmu sarung tangan ini terbuat dari apa? Bingwu juga sangat aneh. Aku akan pergi dan melihatnya. Xiaoyu tertawa. Dia melangkah maju. Awalnya aku akan membicarakannya, untuk merangsang para tentara bayaran dari Crown Mercenary Regiment, mereka segera mengalihkan target mereka ke Xiaoyu. Adik kecil juga suka mencobanya. Ketika Xiaoyu mengangguk, dia tertawa, tolong berikan koin emasmu. Xiaoyu mengeluarkan koin emas dan melemparkannya. Dia berjalan ke meja dan memeriksa sarung tangan itu. Dari penampilannya, sarung tangan itu sangat biasa dan tidak ada yang istimewa. Xiaoyu bertanya, jika aku mengambil sarung tangan itu, apakah sarung tangan itu milikku, dan kamu akan mengirim 2 koin emas lagi? Ya, kata tentara bayaran dari Crown Mercenary Corps. Xiaoyu meraih sarung tangannya. Kekuatannya telah mencapai keadaan abnormal karena bola 3 warna, yang sangat menakutkan. Dia meraih sarung tangan itu dan tidak menggunakan semangat juang. Xiaoyu menggenggam sarung tangan dan mulai mengerahkan tenaga. Kekuatannya meningkat dari 10%, 20%, 30%, 40%. Hanya menggunakan 40% kekuatannya, Xiaoyu merasa cukup, dan dia mengambil sarung tangan itu, tetapi kecepatannya relatif lambat. Wu Chengli, Xiaoyu merasa rileks, seolah tidak ada beban. Hei, adik kecil, kamu bisa melakukannya, jangan ragu untuk melukai lenganmu. Ya, oke, kalau tidak, katakan saja,
sakit, bagaimana kamu bisa menjaga kecantikan kecilmu? Beberapa orang di bawah tertawa. Dari penampilannya, Xiao Yu bukan tipe yang kuat. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia dalam kondisi yang baik tetapi tidak berotot. Xiao Yu tidak bisa diganggu. Para tentara bayaran yang berjalan di garis hidup dan mati ini awalnya suka minum, menyombongkan diri, dan kentut, dan dia menyeringai, seorang pria tidak bisa berkata tidak. Para penonton mendengar kata-kata itu dan tertawa terbahak-bahak. Bing Wuqiao sedikit tersipu dan menatap Xiao Yu dengan tajam. Semuanya, sarung tangan ini milikku, kata Xiao Yu, dengan mudah mengangkat sarung tangan itu tinggi-tinggi di atas kepalanya. Tawa itu telah berhenti. Seolah-olah tawa itu terputus dengan kaku, dan perasaan tidak nyaman itu tak terlukiskan. Itu juga menarik perhatian orang lain dan berbalik. Orang-orang melihat Xiao Yu memegang sarung tangan di tangannya dan mengangkat kepalanya. Kepalkan tangan, entah siapa yang memegangnya, seluruh jalan tiba-tiba menjadi sensasi. Xiao Yu, melihat pemandangan yang ramai itu, sedikit tercengang, segembira ini. Dia tidak tahu, sensasi yang dibawa oleh sarung tangan ini, berkata kepada tentara bayaran dari Korps Tentara Bayaran Mahkota di belakangnya, sarung tangan ini milikku. Sambil berbicara, aku mengepalkan tanganku dengan satu tangan, seperti cincin ruang angkasa. Aku mengandalkan, orang ini memegangnya dengan satu tangan. Kau melihatnya tanpa banyak usaha. Seberapa besar kekuatan yang dimilikinya. Suara-suara seru terus datang dan pergi, masing-masing membelalakkan matanya. Melihat kegembiraan orang lain, Bing Wu merasa bangga untuk sementara waktu, tetapi dia adalah orangnya sendiri. Xiao Yu mengambil 2 koin emas lagi, lalu pergi bersama Bing Wu. Haha, Ao Yu, kamu terlalu hebat. Ketika kamu pertama kali datang ke Telo, kamu menjadi seorang selebriti. Li Chaofeng datang dari satu sisi dan tertawa. Aku hanya tertarik pada sarung tangan. Xiao Yu tidak peduli, melihatmu tertawa terbahak-bahak. Tidakkah kau akan menemukan keterampilan bertarung yang aneh? Li Chaofeng berkata sambil tersenyum sinis, bukan begitu. Aku baru saja bertemu dengan teman sekelas yang kembali lebih awal dalam pengalaman itu dan mengetahui darinya bahwa ada sesuatu tentang binatang emas itu. Binatang emas. Xiao Yu dan Bing Wu berbisik pada saat yang sama, Chaofeng, apakah kamu yakin bahwa kamu adalah pemakan emas? Xiao Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Li Chaofeng tertawa, itu wajar. Karena alasan ini, para siswa yang telah dilatih dalam jarak 1000 mil dari kota Telo telah dipanggil kembali untuk tujuan memakan binatang emas. Sebenarnya ada binatang pemakan emas di sini, dan hati Xiao Yu bersemangat. Pemakan emas adalah jenis Warcraft yang paling istimewa. Kekuatan tempurnya sangat kuat, karena merupakan Warcraft berbasis emas, yang termasuk dalam golongan yang sama dengan tikus ajaib pengebor bumi, yang memiliki kemampuan khusus, seperti mengubah batu menjadi emas. Secara alami batu-batu seperti itu bukanlah batu biasa. Tetapi itu adalah fakta. Selama itu adalah batu yang mengandung logam, yaitu biji logam, selama pemakan emas memakannya kurang dari sehari, batu itu dapat menjadi emas murni, dan sihir-sihir emas dari pemakan emas juga dapat mengubahnya menjadi emas. Bagi para pedagang, itu adalah keberadaan yang panik. Bagi seorang pendekar seperti Xiao Yu, binatang pemakan emas memiliki arti lain, yaitu tulang, sisik, tanduk, dan lain-lain dari binatang pemakan emas adalah bahan baku terbaik untuk membuat artefak suci logam. Binatang emas, Xiao Yu bergumam pada dirinya sendiri. Lebih dari itu, menurut penyelidikan guru akademi, kulit telur pemakan emas masih tersisa. Sekarang kulit telur itu telah menumbuhkan pohon muda kecil. Li Chaofeng tertawa. Xiao Yu berkata dengan heran, ginsengmu. Li Chaofeng berkata, ya, itu adalah ginsengmu. Orang-orang mengatakan bahwa atribut kayu memiliki kekuatan tempur terlemah dan kekuatan serangan terburuk. Jika ada ginsengmu, atribut kayu akan menjadi kekuatan atribut paling agresif. Itu akan menjadi yang paling mengerikan setelah melatih keterampilan bertarung atribut kayu. Aku juga memiliki atribut kayu, kata Xiao Yu dalam hatinya. Mengenai hal ini, Bing Wu secara alami sangat jelas, dan dia juga mengedipkan mata pada Xiao Yu. Mereka berkeliaran sebentar dan kemudian berpisah, karena semua orang seperti Ais dan Qing adalah mahasiswa, dan mereka harus pergi ke stasiun perguruan tinggi di sini. Xiao Yu menemukan sebuah penginapan untuk menginap. Mengenai masalah memakan binatang emas, karena akademi akan segera turun tangan,
tentu saja akan ada Bingwu dan Li Chaofeng yang memberitahunya, tetapi jangan khawatir kehilangan kesempatan. Di dalam ruangan, Xiao Yu mengeluarkan sarung tangan. Berat sarung tangan diletakkan di atas meja kayu biasa ini, dan meja kayu yang ditekan menunjukkan tanda-tanda retak. Xiao Yu dengan cepat mengambil sarung tangan dan menimbangnya. Menurut penilaiannya, satu sarung tangan bisa memiliki sekitar 500 kati. Berat ini membuat Xiao Yu cukup puas. Kekuatannya sangat cocok dengan sarung tangan itu. Sekarang tergantung pada kecocokan telapak tangannya, Xiao Yu menaruh sarung tangannya di tangannya. Hah, ada sesuatu di dalamnya. Xiao Yu mengulurkan tangannya dan melihat ke dalam sarung tangan, hanya untuk melihat bahwa ada batu kuning kecil berwarna seperti butiran beras di dalam ibu jari kedua sarung tangan itu. Xiao Yu membalik sarung tangan itu dan mengupas batu kecil itu dari sarung tangan itu. Oh, batu-batu kecil itu jatuh di atas meja kayu, dan meja kayu itu pecah. Mata Xiao Yu cepat dan tangannya cepat. Dia meraih batu-batu kecil itu di tangannya dan segera merasakan berat batu-batu kecil itu. Ada kilatan cahaya di benaknya. Dengan berat sekitar 500 pon, dan sarung tangannya begitu besar, bukan hanya ibu jarinya yang berat, tetapi seluruh sarung tangan itu begitu berat. Bukankah ini batu jiwa, meskipun tidak dapat ditentukan 100%, tetapi dapat menunjukkan berat secara regional. Sejauh yang diketahui Xiao Yu, hanya ada batu jiwa bumi. Dia mengeluarkan 2 batu jiwa bumi, lalu menimbang sarung tangan itu, yaitu, beratnya 1 atau 20 pon, mengeluarkan pedang biasa dan membelainya dengan lembut, dan sarung tangan itu pun hancur. Pengkhianat, Xiao Yu bergumam. Sarung tangan semacam ini tidak sebagus yang dibeli Xiao Yu di kota hutan sebelumnya. Dia membuangnya begitu saja, memegang 2 batu jiwa bumi, dan pikirannya menjadi aktif. 2 batu jiwa bumi, di mana pemberatnya diletakkan, bagaimana cara menggunakannya. Xiao Yu ingin menaruhnya di pedang suci Leiling, tetapi menyerah ketika dia memikirkannya. Pisau suci Leiling sendiri adalah pisau suci. Bahkan jika itu menambah berat, efeknya tidak terlalu besar. Setelah banyak berpikir, Xiao Yu memikirkan ban lengan dan pelindung lutut yang dibawanya. Jadi aku mengambilnya. Pelindung lutut itu sudah dalam keadaan setengah terbengkalai. Itu bukan produk yang bagus, tetapi karena memiliki lapisan paku di permukaannya, yang cukup berbahaya. Itu hanya dipilih oleh Qin Yuyi. Setelah sekian lama berlatih dan bekerja keras, duri-duri pada bantalan lutut menjadi halus. Dia melihat napas yang hampir pensiun dan membuangnya. Benda itu tidak berpengaruh, tetapi pelindungnya masih utuh. Salah satunya adalah pelindung lengan itu tidak banyak digunakan, dan yang lainnya adalah pelindung lengan itu memang sangat bagus, dan bagus untuk mengatakan bahwa itu luar biasa. Xiao Yu menanamkan 2 batu jiwa bumi langsung ke lengan. Dengan cara ini, pelindung lengan memiliki berat gravitasi, dan kekuatannya segera meningkat. Xiao Yu memakainya, tetapi pada awalnya dia sedikit tidak nyaman dan mulai bergerak. Dia ingin beradaptasi dengan pelindung lengan gravitasi sesegera mungkin. Di masa depan, benda ini dapat dengan mudah membunuh orang, ditambah dengan semangat juang mereka sendiri. Xiao Yu benar-benar berharap untuk menemukan seseorang untuk bertarung hanya untuk menikmatinya. Baru pada sore hari Xiao Yu sepenuhnya beradaptasi dengannya. Setelah mandi, dia keluar untuk makan dan mengisi perutnya. Papap, tepat saat itu, ketukan cepat datang. Xiao Yu membuka pintu. Aku melihat Bingwu sedikit terengah-engah, wajah merah muda itu memerah, dan payudaranya yang penuh membengkak dengan cepat, seolah-olah mereka sedang melarikan diri. Melihat wajah Bingwu yang memerah karena tergesa-gesa, hati Xiao Yu bergoyang, melahirkan dorongan yang kuat, untuk memeluk Bingwu di lengannya, dan cinta yang penuh kasih sayang. Tarian es. Xiao Yu meraih tangan giok Bingwu dan menatapnya dengan lembut. Ditarik oleh Xiao Yu, dia tampak lembut seperti air, jantung Bingwu melonjak naik turun, dia bahkan lupa tujuan datang. Kedua mata saling berhadapan, hanya ada yang lain dalam pikiran, dan tidak ada yang lain. Kresek, pintunya tertutup. Bingwu bersandar di pintu, Xiao Yu mendekat perlahan, terengah-engah. Kejantanan yang kuat menghantam wajah, membuat tarian es terpesona untuk sementara waktu. Saat kehilangan pikiran, mata hitam perlahan tertutup, bulu mata hitam panjang bergetar, sayap hidung berteriak, seolah melihat ke depan. Xiao Yu perlahan menundukkan kepalanya. Bibir yang berapi-api menyentuh bibir merah Bingwu yang lembut dan halus. Keduanya menggigil pada saat yang sama.
Hanya ada suara detak jantung dan napas mereka di ruangan itu, dan tidak ada suara lain. Di kedalaman hati mereka, hanya ada dua sisi satu sama lain, tidak ada yang lain. Lidah roh Xiaoyu mencondong ke depan. Menghadapi serangan itu, Bingu melepaskan gigi yang terkatup tanpa perlawanan, tetapi tubuh Jiao sedikit gemetar, apakah itu bersemangat atau pendiam. Lidah harum yang halus itu bergetar dan dikirim keluar. Keduanya menyentuh lidah mereka. Variasi muncul. Saat mereka menyentuh ujung lidah mereka, Xiaoyu merasakan bahwa dewa tiga warna di dadanya tiba-tiba bergetar, kecuali lingkaran cahaya cian di permukaan. Tiga warna ungu, kuning, dan hijau yang cemerlang keluar darinya, menyebabkannya diselimuti tiga warna, dan tarian es yang sesuai juga memiliki lingkaran cahaya cian. Cahaya biru tiba-tiba muncul, menutupi tubuh lembutnya. Keduanya bertemu karena bibir dan lidah mereka. Kontak empat warna, dendam mereka segera berubah dari genangan air menjadi gelombang yang dahsyat. Lingkaran cian di permukaan bola tiga warna Xiaoyu juga dicampur oleh lingkaran cian Bingu itu sendiri, dan cahayanya berkembang pesat, secara bertahap bergerak menuju manik-manik cian di sebelah bola tiga warna. Perubahan baru saja dimulai. Xiaoyu tidak tahu apa cahaya cian pada bola tiga warna itu, tetapi Xiao Bei tahu betul bahwa itu adalah angin yang tak tersentuh. Angin spiritual, seperti namanya, adalah keberadaan yang memiliki nama yang sama dengan api aneh. Satu-satunya kekurangannya adalah bahwa angin roh tidak pernah benar-benar terbentuk, dan kali ini tidak terkecuali. Tetapi tidak terduga bahwa lingkaran cahaya biru yang muncul dari tubuh penari es itu adalah kekuatan atribut angin. Kekuatannya tidak kalah dengan bola tiga warna di tubuh Xiaoyu. Jika digabungkan, angin roh yang tak tersentuh itu langsung terbentuk menjadi roh sejati. Xiao Bei terpana oleh pemandangan ini, matanya yang dicat putih bersinar dengan cahaya putih, menatap Bingu, samar-samar, sepertinya dia mengerti situasi Bingu. Mengingatkan pada latihan Xiaoyu melawan Xiao Huiyulan, Xiao Bei menunjukkan ekspresi aneh. Angin roh terbentuk, dan dengan cepat bergabung ke dalam manik cian di sisi bola tiga warna, membuat sentuhan angin roh muncul di manik cian. Angin bergerak dan manik-manik berputar. Manik-manik cian dan bola tiga warna tampak membentuk gambar aneh, yaitu, bola tiga warna adalah akarnya, dan manik-manik cian berputar di sekitarnya. Pembentukan angin roh juga mendorong perubahan dendam Xiaoyu. Awalnya, fisik Xiaoyu menentukan atribut dendam. Dia memiliki tiga atribut guntur, tanah, dan kayu, jadi dendam adalah karakteristik dari ketiga atribut ini. Saat ini, angin aneh dibentuk dan dicampur menjadi manik-manik cian. Dengan cara ini, semangat juang Xiaoyu samar-samar mengandung karakteristik atribut angin, yaitu, karakteristik kelincahan, kecepatan, perubahan atribut, yang membuat Xiaoyu luar biasa. Atribut ini lahir oleh manusia dan tidak dapat diubah. Tetapi dia mengubah atributnya karena manik-manik cian. Saya khawatir ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Xiaoyu tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, dia mampu berjalan beriringan dengan keberadaan bola tiga warna yang tidak normal, yang secara alami bukan barang biasa. Perubahan atribut memicu kerusuhan hebat. Segera Xiaoyu merasakan peningkatan kekuatan, dendamnya meningkat pesat. Oh! Xiaoyu merasa menggigil. Seluruh orang merasakan kemudahan yang tak terlukiskan, dia menerobos. Karena berciuman dengan Bingu, dia melangkah dari tengah level roh ke ranah level yang lebih tinggi, dan atributnya juga telah berubah total. Dia memiliki atribut angin. Tubuh menari yang sama dari tarian es juga sedikit gemetar. Dia juga melangkah dari level tinggi ke level rendah, dan mendekati bagian tengah level. Warna kedua orang itu sedikit terguncang, dan ombaknya seperti gelombang air, membuat kedua orang itu mundur selangkah dan terpisah satu sama lain. Kemudian jenis fluktuasi di tubuh mereka berakhir. Bola tiga warna itu memulihkan ketenangan. Xiaoyu menatap Bingu dengan ngeri. Bingu juga menatap Xiaoyu dengan tidak percaya. Aku berhasil menembus. Aku juga berhasil menembus. Keduanya mulai berbicara. Xiaoyu menyeringai, sepertinya agak tidak masuk akal. Menurut kecepatan kultivasiku, aku khawatir butuh setidaknya 4 bulan sebelum aku bisa berharap untuk membuat terobosan lagi. Aku tidak menyangka terobosan seperti itu. Kurasa itu tidak mungkin, tapi itulah kenyataannya. Bingu juga berkata dengan gembira. Melihat ekspresi Bingu yang bersemangat, Xiaoyu merasakan gelombang besar di hatinya. Aku tidak tahu, Bingu pasti mendapat keajaiban seperti bola tiga warna, tetapi jika kamu tidak tahu mengapa, tidak memberitahunya.
Ngomong-ngomong, jika Ratu Kupu-Kupu Anggrek ingin membunuhku, apakah ini alasannya? Hati Xiao Yu tergerak, dia selalu sangat terkejut, jika Ratu Kupu-Kupu Yulan ingin membunuhnya, sebenarnya tidak ada alasan baginya. Tetapi kemudian berpikir, tampaknya tidak mungkin. Anda harus tahu bahwa dia dan Bingu saling menguntungkan. Itu bukan klaim sepihaknya. Keduanya dapat meningkatkan kekuatan mereka. Dalam hal ini, jika Ratu Kupu-Kupu Orlan tidak hanya akan membunuhnya, itu akan melindunginya. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Apa tujuan anggrek belakang kupu-kupu? Xiao Yu bahkan lebih bingung, semakin dia tidak mengerti. Tetapi ada satu hal yang dapat disimpulkan. Jika Anda tidak peduli dengan perasaan Bingu, Anda dapat membunuhnya dengan bergabung dengannya dan Bingu. Alasan yang sangat, alasan ini pasti karena Ratu Kupu-Kupu Yulan tidak dapat menolak. Tetapi pertanyaannya adalah, jika Xiao Yu menanyakan identitas, status, dan kekuatannya saat ini, dalam semua aspek, jika ada kesenjangan besar antara kupu-kupu dan anggrek, alasan apa yang harus dia miliki untuk membunuhnya? Tidak mengerti. Ao Yu, apa yang kamu inginkan? Bingu berbisik lembut. Xiao Yu untuk sementara menahan pertanyaan ini, dia dengan lembut membelai wajah Bingu yang lembut. Aku berpikir, apakah kita berciuman bersama setiap hari, sehingga kekuatanku akan mencapai tingkat surga dalam beberapa hari. Bagaimana dengan, yah, kamu akan berpikir liar, bagaimana mungkin? Bingu tersipu. Itu belum tentu benar. Xiao Yu tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk memegang rahang Bingu yang bulat dan halus, membuat wajahnya yang seperti batu giok yang menyentuh muncul di depan matanya. Kalau bicara soal kecantikan, Bingu memang cantik. Xiao Yu memperhatikan gerakan jantung, dan sekali lagi menundukkan kepalanya dan mencium. Sentuh bibirmu. Tidak ada adegan yang menggerahkan hanya untuk mereka. Hanya saja Xiao Yu dan Bingu merasakan getaran akar yang hanya meningkatkan kekuatan mereka. Bola tiga warna itu hanya bergetar 2 kali. Namun, manik-manik cian tampaknya selaras dengan tarian es. Tampaknya manik-manik cian menggemakan keajaiban dalam tubuh tarian es, dan bola tiga warna memainkan peran penghubung di dalamnya. Untuk waktu yang lama, mereka terpisah. Sepertinya tidak merespons, kata Bingu tanpa penyesalan. Oh, bagaimana mungkin hal yang baik seperti itu selalu terjadi? Xiao Yu memeluk Bingu dan berkata dengan lembut, Bingu, aku selalu punya pertanyaan untukmu. Bingu berkedip dan berkata, apa? Xiao Yu mengerang, jika suatu hari, aku berkonflik dengan tuanmu dan menjadi musuh yang mematikan, pihak mana yang akan kamu pilih untuk membantu? Tidak, kamu tidak akan pernah bisa berkonflik. Bingu menggelengkan kepalanya. Maksudku jika, Xiao Yu menatap matanya, dan mendesah dalam hatinya, mengapa dia tidak tahu bahwa ini adalah pilihan yang sangat kejam bagi Bingu, tetapi perkembangan berbagai hal telah ditakdirkan untuk berlanjut ke arah ini. Bingu berkata dengan hampa, aku tidak tahu. Xiao Yu menatap kilatan ketakutan dan kecemasan yang melintas di mata Bingu, dengan sedikit sakit hati, dan berkata dengan lembut, lupakan saja, jangan katakan ini, mari kita bicarakan tentang apa yang telah kamu lakukan kepadaku dengan tergesa-gesa. Oh, ngomong-ngomong, aku hampir melupakan hal yang penting. Bingu menepuk dadanya. Akademi kita telah sepakat dengan pasukan kota Telo untuk memburu dan membunuh binatang emas malam ini. Malam ini, begitu cepat, kata Xiao Yu tiba-tiba. Sambil terkekeh, Bingu berkata, sebenarnya, mereka telah mencapai kesepakatan lebih dari 10 hari yang lalu. Karena binatang pemakan emas itu ditemukan oleh banyak pihak, dan meskipun binatang pemakan emas itu sangat menggoda, bagaimanapun juga, bagi para master sejati itu, tanpa banyak godaan, semua pihak secara alami tidak mau memiliki konflik positif untuk binatang pemakan emas, jadi mereka memutuskan untuk memiliki generasi yang lebih muda untuk melihat kemampuan masing-masing. Dalam hal ini, ada generasi yang lebih muda dari Korps Tentara Bayaran Mahkota dan Korps Tentara Bayaran Starcross. Mereka tidak ada di sini. Mereka hanya menunggu, jadi mereka telah memblokir area tempat binatang pemakan emas itu berada. Sekarang setelah mereka berdua tiba, mereka akan bertindak malam ini. Petik 2, itu masalahnya, kalau begitu aku akan pergi dan mengolok-oloknya. Xiao Yu juga memiliki beberapa pemikiran tentang binatang emas itu, tetapi ide terbesarnya adalah Jin Sengmu yang legendaris. Dia memiliki atribut kayu. Jika dia mendapatkan Jin Sengmu, maka dia yakin bahwa dia dapat menjadikan atribut kayu sebagai atribut serangan yang paling kuat. Pada saat itu,
kekuatan tempurnya pasti akan meningkat karenanya. Mereka berdua berjalan keluar dari ruangan. Sebagai murid Yulan Ruo dari Ratu Kupu-Kupu, Bingu tentu akan berpartisipasi dalam perburuan binatang pemakan emas ini, jadi Bingu tahu di mana binatang pemakan emas itu berada. Ketika mereka meninggalkan penginapan, Xiao Yu merasa tak terlukiskan. Perasaan ini aneh, seolah-olah menatap sepasang mata yang suram, yang membuat Xiao Yu sangat tidak nyaman. Dia tiba-tiba melihat ke belakang dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di balik atap penginapan. Ada apa? Bingu bertanya. Tidak ada. Xiao Yu tersenyum. Ice Dance, kamu mengatakan bahwa gurumu membantu hewan peliharaan ajaibnya, Feng Huo Meteor, dan kupu-kupu berwarna-warni berevolusi, kan? Ya, Bingu mengangguk. Xiao Yu berkata, apakah kamu tahu kapan gurumu bisa keluar? Setelah memikirkannya, Bingu berkata, guru berkata terlalu banyak selama 3 bulan, dan setidaknya 1 bulan, sulit untuk mengatakan secara spesifik. Seharusnya 3 bulan sekarang, kata Xiao Yu. Ada lebih dari 10 hari, jawab Bingu. Selama lebih dari 10 hari, bisa dikatakan, mungkin sudah keluar dari bea cukai. Xiao Yu bergumam dalam hatinya, dan melihat ke belakang lagi, masih tidak menemukan apapun, tetapi perasaan ditatap masih ada. Ketika mereka berbalik di jalan di depan penginapan, sesosok pemalu keluar. Dia bukan orang lain, tetapi dia adalah kupu-kupu di belakang Yulan Ruo di luar Telo, di atas sebuah bukit. Putra langsung keluarga para dari Kekaisaran Tianluo, Jules, membalikkan tangannya di punggungnya dan melihat ke selatan. Dia bisa melihat sosok-sosok yang bergoyang di bawah sinar bulan, di mana banyak orang berkumpul. Souls, menurutmu seberapa banyak pemakan emas itu bisa membantuku? Jules berkata dengan ringan. Pria bernama Souls itu adalah seorang pria yang memegang kipas lipat. Dia dengan percaya diri berkata, selama Tuan Muda bisa mendapatkan binatang pemakan emas itu, pencapaianmu dalam metalisasi akan menjadi unik. Untuk kekuatan tempur pribadimu, akan ada bantuan yang tak tertandingi. Jules berkata, hanya itu. Itu benar sekarang, kata Souls dengan tenang. Jika Tuan Muda ingin menjadi patriark berikutnya, ada 2 syarat. Bicaralah untuk mendengar, kata Jules. Pertama, Xiao Yu, orang ini adalah orang yang paling dibenci Joris. Jika dia bisa diserahkan kepada Joris, Tuan Muda bisa mendapatkan dukungan dari Joris. Mata Souls beralih ke kota Telo, Xiao Yu telah tiba. Karena hubungannya dengan Bingu, dia pasti akan bergabung dalam aksi untuk bersaing memperebutkan binatang pemakan emas. Ini adalah kesempatan Tuan Muda. Berbicara tentang Xiao Yu, ada senyum di sudut mulut Joel. Berbicara tentang ini, jika bukan karena Xiao Yu, patriark berikutnya pasti akan menyerahkan sampah itu kepada Joris. Sekarang dia datang kepadaku, bagaimana aku bisa berterima kasih padanya? Petik 2. Souls melanjutkan dengan mengatakan, syarat kedua akan menentukan apakah Tuan Muda bisa menjadi patriark berikutnya. Oh, Jules mengangkat alisnya. Dengarkan saja, Souls berkata, Qin Yui. Jules tenggelam dalam pikirannya. Orang luar mungkin tidak tahu bahwa keluarga Tianluo Qin termasuk dalam keluarga yang tidak memiliki akar dengan keluarga kuno manapun yang diwarisi dari zaman kuno, tetapi dapat dikaitkan dengan keluarga Pasa dan Desai. Ada alasannya, karena itu disembunyikan di keluarga Qin. Dengan barang antik tua, keberadaan salah satu dari 10 raja di daratan utama. Siapa yang berani bersaing dengan salah satu dari 10 raja? Bahkan jika kekuatannya sendiri luar biasa, begitu orang ini memilih untuk melarikan diri, dan kemudian menunggu pembunuhan, siapa yang dapat menghindari pembunuhan itu? Jadi bahkan jika keluarga Qin tidak memiliki hubungan dengan keluarga-keluarga kuno itu, tidak ada yang berani memprovokasinya. Tuan takut. Souls tertawa. Mata Jules menyipit. Kau punya cara. Souls mengangguk sedikit. Bagi Souls, yang menasihati dirinya sendiri, dari kenyataan bahwa banyak generasi muda keluarga Pasa belum diperhatikan, dan sekarang dia telah menjadi salah satu kandidat terbesar untuk kandidat terbesar patriark berikutnya, Jules masih sangat percaya. Dia tertawa, saya suka berjudi, dan taruhannya adalah hidup saya. Saya yakin kita pasti menang. Souls tersenyum dan memberitahu Jules tentang rencananya. Setelah mendengar itu, Jules tertawa terbahak-bahak. Oke. Souls berkata dengan lemah, Tuan, prioritas kita sekarang adalah memakan binatang emas dan Xiao Yu. Saat meninggalkan Telo, itu sudah menjadi kepala pohon willow di bulan. Xiao Yu dan Bingu bergegas maju, bergegas ke daerah tempat binatang emas berada,
dan mereka berdua ingin mengambil kesempatan ini untuk beradaptasi dengan kekuatan setelah promosi. Kemajuan mendadak Xiaoyu dari tingkat menengah ke tingkat menengah telah membuat Xiaoyu merasa kurang nyata. Fakta ini adalah fakta. Melihat bagian belakang tarian es dalam keadaan kegembiraan baru, hati Xiaoyu sedikit emosional. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi master tari es. Lupakan saja, jangan terus memikirkan wanita tua itu. Xiaoyu menggelengkan kepalanya dan meninggalkan perasaan penindasan hidup dan mati yang dibawa kepadanya oleh anggrek belakang kupu-kupu. Dia juga memulai uji coba. Tingkat semangat lebih tinggi dari tingkat semangat. Peningkatan semangat juang adalah, pertama-tama, untuk memperbesar kembali kekuatan keterampilan bertarung yang dikuasai oleh Xiaoyu, dan secara alami meningkatkan kecepatan dan kekuatan yang sesuai. Dalam adaptasi fisik dan mental mereka meninggalkan kota Telos sekitar 6 atau 7 mil jauhnya. Api yang berkedip-kedip di depan membumbung tinggi. Sekelompok orang bergegas keluar. Korps tentara bayaran mahkota. Xiaoyu melirik pola lambang di dada orang-orang ini, dan wajahnya tiba-tiba menjadi bermartabat. Ada lebih dari 200 tentara bayaran di Korps tentara bayaran mahkota. Semuanya bersemangat penuh, berpakaian seragam, dan semuanya memiliki pedang. Kepalanya adalah seorang pemuda yang tampak berusia sekitar 20 tahun dan membawa pisau panjang di belakangnya. Sepasang mata menatap Xiaoyu seperti listrik, dan ada roh jahat di Meiyu. Apakah kamu Xiaoyu? Pria muda itu berkata dengan dingin. Xiaoyu diam-diam menjaga, tetapi ekspresinya sangat tenang. Tepat sekali, aku tidak tahu apa artinya bagimu untuk membawa begitu banyak orang untuk menghalangi jalanku. Mungkinkah kamu telah kehilangan sarung tanganmu, dan kamu ingin memaksanya kembali? Pemuda itu berbisik, soal sarung tangan, tunggu sebentar, kau masih harus melihatku dulu, apakah kau sedikit familiar? Atas pengingat seorang pria, Xiaoyu baru mengetahui bahwa orang ini sedikit familiar. Menjadi familiar, bukan berarti dia pernah melihatnya, tetapi terlihat sedikit seperti orang yang pernah ditemuinya. Valente, Xiaoyu mengerutkan kening. Itu kakak laki-lakiku. Wajah pemuda itu tiba-tiba muram. Aku saudaranya, Valentes. Kau membunuh dendam kakak laki-lakiku, sekarang saatnya untuk membalasnya. Akhirnya di sini. Awalnya, Xiaoyu ingin mengobati Ziyan, kekurangan waktu, dan dihalangi oleh Valens. Ketika dia mulai, dia tahu bahwa dia akan bersatu dengan tentara bayaran Crown. Namun, dia tidak menyesalinya. Jika dia mengulanginya lagi, dia tetap memilih jalan itu. Namun, aku tidak menyangka akan datang secepat itu, Xiaoyu berkata dengan enteng, kakakmu yang bertanggung jawab atas hal itu. Jika dia tidak memaksaku, dia tidak akan berada di tempat yang berbeda. Aku tidak peduli dengan hal lain, sekarang aku akan meninggalkanmu di tempat yang berbeda dan membalas dendam untuk kakakku. Valentes berteriak dengan marah. Saat dia meraung, dia mendengar suara pisau keluar dari sarungnya. Namun, melihat lebih dari 200 tentara bayaran dari resimen tentara bayaran mahkota mengeluarkan pedang panjang. Dengan latar belakang api dan cahaya bulan, pedang panjang itu bersinar terang, dan lebih dari 200 tentara bayaran bertindak dengan rapi dan seragam. Pada saat yang sama, mereka berteriak, menunjukkan momentum yang menghalangi. Kau berencana menggunakan taktik manusia terhadapku. Xiaoyu berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak menyangka bahwa Valentes begitu berbahaya. Dia tidak melakukannya sendiri. Meskipun aku yakin akan membunuhmu, aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan hidupku bersamamu di sini. Valentes tidak bermaksud melakukannya sendiri. Xiaoyu juga memahami pikiran Valentes. Dia tidak hanya akan membalas dendam, tetapi dia juga menyingkirkan mereka yang memenuhi syarat untuk memburu binatang emas itu. Dari sudut pandangnya, jelas bahwa dia menyimpan kekuatannya untuk memburu binatang emas itu, dan tidak ingin menyia-nyiakan semangat juangnya. Tetapi sama halnya, bahkan jika Xiaoyu dapat menerobos, itu pasti akan menghabiskan dendamnya. Begitu kekuatan bertarungnya habis, dan predator yang memburu binatang emas itu adalah pemimpin generasi muda, peluangnya pasti akan sangat berkurang. Bahkan jika dia memenangkan pertempuran, akan sangat tidak menguntungkan baginya untuk bersaing demi ginsengmu. Tidak ada pertempuran, tidak ada jalan keluar. Xiaoyu menemukan bahwa dia benar-benar menghadapi masalah yang sulit. Tanpa tarian es, dia dapat dengan mudah pergi menggunakan tembikar, tetapi sekarang tidak. Langsung, Valentes berteriak dingin, dan dia mundur sedikit. Bunuh.
Lebih dari 200 tentara bayaran meraung pada saat yang sama. Pedang berase itu melintasi cahaya dingin, dan para tentara bayaran bergegas bersama untuk membunuh mereka. Xiaoyu sudah mempersiapkan diri untuk korps tentara bayaran mahkota, tetapi idenya adalah untuk menemukannya demi 2 batu jiwa bumi. Meskipun batu jiwa bumi hanya seukuran butiran beras, batu-batu itu sangat langka. Dia juga menemukan cara untuk menghadapinya, tetapi dia tidak menyangka itu karena Walenster. Ini adalah saudara Valentes. Namanya mirip, tetapi kepribadian mereka sangat berbeda. Valentes di depannya jelas-jelas memikirkan situasi, dapat menilai situasi, dan tidak mengendalikan emosinya dengan dendam pribadi. Xiaoyu memperhatikannya. Dengan resimen tentara bayaran mahkota telah lama menjadi musuh yang mematikan. Dia ingat dengan jelas bahwa wakil komandan korps tentara bayaran mahkota, Will Ponser, sangat mirip dengan saudara-saudara Warren, dan mereka memiliki hubungan dekat. Menjadi musuh, tidak perlu khawatir. Satu-satunya hal yang membuatnya agak tidak berdaya adalah bahwa sangat mungkin karena konsumsi, ginsengmu akan kalah dalam kompetisi. Ice Dance, bisik Xiaoyu. Aku mengerti. Binggu tersenyum manis. Mereka tidak perlu banyak bicara untuk memahami pikiran masing-masing, dan pemahaman diam-diam juga membuat mereka merasa tak terlukiskan. Tangkap pencurinya dulu. Xiaoyu bergegas maju sambil memegang pisau Roh Kudus, tetapi Yu Guang di sudut matanya mengunci Valentes. Selama dia menyingkirkannya dengan kecepatan tercepat, itu adalah cara yang benar. Pisau terbang jarak dekat. Dihadapkan dengan tentara bayaran elit yang terlatih ini, tembakan Xiaoyu adalah gerakan membunuh. 1 bila bersilangan, 3 bila cahaya saling berhadapan. Dang-dang-dang, 3 pisau itu berisi semangat juang Xiaoyu yang kuat, langsung menghancurkan pisau panjang ketiga tentara bayaran itu, menerbangkannya kembali dan mengenai 6 atau 7. Susunan pertempuran pedang panjang. Valentes melihat tembakan ganas Xiaoyu, mencibir dalam hatimu, kamu pintar, tahu cara menggunakan trik membunuh untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin, tetapi aku tidak membiarkanmu melakukannya. Saat dia membentak, dia melihat lebih dari 200 tentara bayaran berjalan dengan cepat. Mereka seperti tenda. Tiba-tiba, formasi pertempuran terbentuk, mengelilingi Xiaoyu di tengah, melotot dan dingin. Formasi pertempuran. Xiaoyu mengerutkan kening, mengetahui bahwa medan perang adalah sesuatu di medan perang, dan itu juga merupakan salah satu formasi serangan paling kuat dalam ribuan pertempuran. Dalam keadaan normal, susunan pertempuran adalah kekuatan utama resimen tentara bayaran. Valentes sebenarnya mengendalikan kelompok tentara bayaran pertempuran berbilah panjang. Jelas, statusnya tidak biasa, tetapi itu juga menunjukkan bahwa dia tega. Membunuhnya. Pengepungan tersebut membuat Xiaoyu berniat menggunakan tembikar. Belatung tanah lain dari tingkat spiritual dapat mencapai jarak 14 meter, dan belum mungkin untuk lolos dari pengepungan. Resimen tentara bayaran mahkota memang resimen tentara bayaran terbesar di lingkaran tentara bayaran kita. Sungguh memalukan bagi lingkaran tentara bayaran kita. Mereka benar-benar menggunakan susunan pertempuran untuk menghadapi seorang pemuda. Ketika Xiaoyu bermaksud menggunakan pembunuh itu, sebuah suara yang jelas datang dari timur. Kemudian sebuah tim tentara bayaran, mungkin dengan lebih dari 200 orang, bergegas keluar dengan cepat, satu persatu memegang epi, dan menatap dengan kejam ke arah tentara bayaran dari resimen tentara bayaran mahkota. Rock, apa maksudmu? Valentes berkata dengan dingin. Pria bernama Rock berkata sambil tersenyum, tidak ada. Kedua belah pihak memiliki jumlah orang yang sama dan kekuatan yang sama. Valentes harus menahan amarahnya. Aku membalaskan dendam saudaraku, mengapa kamu menghentikanku? Balas dendam untuk saudaraku. Rock memperhatikan sejenak, tampaknya tidak mengetahui masalah tersebut. Aku tidak peduli dengan balas dendam untuk saudaraku. Selama ada resimen tentara bayaran Xingluo milikku, tidak ada yang bisa bertindak melawan Xiao. Resimen tentara bayaran Xingluo milikku adalah musuh. Xiaoyu telah melihat logo pada baju besi dada Rock dan yang lainnya. Mereka berasal dari resimen tentara bayaran Star Luo. Pada saat ini, Xiaoyu juga menyadari peran bintang Luoling. Kau melakukan ini terhadap korps tentara bayaran mahkota kita. Rock, jangan berpikir ayahmu adalah wakil komandan korps tentara bayaran Star. Kau bisa campur tangan saja, kukatakan padamu, kau tidak memiliki kualifikasi untuk memprovokasi perang antara dua resimen tentara bayaran kita. Valentes mencibir, kau benar, aku benar-benar tidak memenuhi syarat,
Tetapi Xie Xiaoyu, untuk memastikan keselamatannya adalah perintah yang diberikan oleh kepala kita secara pribadi. Kata Rock, Valentes konyol dan tidak mempercayainya. Tidak heran, Xiaoyu memiliki Xing Luoling. Bagaimanapun, itu belum menyebar, tetapi Xing Luo secara pribadi memberi perintah kepada resimen tentara bayaran Xing Luo. Orang luar belum tahu. Selain itu, Xiaoyu tidak memiliki latar belakang apapun. Valentes bahkan tidak percaya bahwa Xing Luo akan melindunginya dengan cara tertentu, dan mengira bahwa Rock yang sengaja membuatnya takut. Kamu mengatakan bahwa kepalamu akan melindunginya, aku benar-benar tidak percaya. Valentes melambaikan tangan dengan dingin, bunuh, aku ingin orang mati. Kali ini dia mengeluarkan perintah untuk membunuh. Rock juga melambaikan tangan, bunuh, lindungi Xie Xiao, kepalanya ada hadiah. Lebih dari 200 tentara bayaran dari kelompok tentara bayaran Star Luo mengangkat epi mereka pada saat yang sama. Jelas, orang-orang ini juga merupakan kelompok elit dari kelompok tentara bayaran Star Luo. Dang, puluhan tentara bayaran dari resimen tentara bayaran mahkota yang saling berhadapan terguncang maju mundur oleh keterkejutan itu. Bukannya mereka tidak mampu, tetapi tentara bayaran dari resimen tentara bayaran Xing Luo benar-benar berani mengambil tindakan. Pada saat ini, Valentes membuka matanya lebar-lebar, Rock, beraninya kau memulai perang. Apa yang tidak berani, kata Rock, kau, Valentes mengangguk ke Rock, mulutnya terengah-engah. Dia sekarang berada di tali dan harus mengirim, tetapi dalam situasi saat ini, tetapi dia tidak dapat mengirimnya. Jika dia berhenti, sepertinya dia takut pada Rock. Baginya yang selalu berada di kota Telo, itu memalukan. Jika Anda tidak berhenti, jika Anda benar-benar bertarung, dia akan tetap kalah, dan dia harus melalui kekuatan kedua belah pihak, tetapi kehadiran Xiaoyu jelas membuat rezim tentara bayaran Xing Luo mendominasi. Selain itu, ada murid Ratu Kupu-Kupu. Valentes sedang menunggangi harimau. Apa yang kau lakukan di sini? Semua orang menunggumu, mengapa kau makan di sini? Xiaoyu mendongak dan melihat lebih dari 10 orang datang dari selatan, semuanya juga tentara bayaran, dipimpin oleh seorang pria berusia 20-an yang memiliki salib cahaya bintang di dada mereka. Pria di resimen tentara bayaran Starcross. Philly, kau juga ingin mengolok-olok, kata Rock ringan. Resimen tentara bayaran Starcross kami tidak memiliki keberanian untuk bersaing denganmu, kata Philly sambil menyeringai, dan dia langsung pergi ke sisi Valentes. Valentes, kau selalu harus memberi komandan Star Luo sedikit wajah. Itu benar, bagaimanapun, Xie Xiao memiliki Xing Luoling di tangannya. Ekspresi Valentes sedikit berubah, Ordo Bintang. Xiaoyu mengguncang Xing Luoling sambil tersenyum dan mengguncangnya 2 kali. Oke, mari kita tunggu dan lihat. Valentes mengucapkan kata-kata keras dan pergi. Ketika mereka pergi, Rock berjalan mendekat. Xiaoyu tertawa, terima kasih atas bantuanmu. Xie Xiao mengandung bintang dan Luoling. Aku juga melakukan ini, kata Rock. Belum lagi kemampuan Xie Xiao, Valentes tidak bisa menghentikan Xie Xiao. Dia mengalihkan pandangannya kepada tarian es Xiaoyu, aku ingin datang ke Xie Xiao untuk binatang emas itu. Mereka berkata sambil berjalan. Dari kejauhan, terlihat banyak orang berkumpul di luar sebuah gua. Yang mulia juga datang untuk binatang emas itu, kata Xiaoyu. Aku memang punya ide ini, tetapi ada terlalu banyak orang yang punya ide yang sama denganku. Rock menunjuk Philly, yang berjalan dengan Valentes di kejauhan. Xie Xiao bisa melihat siapa Philly. Tapi, Xiaoyu berkata, metalik. Benar, jadi Philip punya barang yang harus dimiliki untuk binatang pemakan emas itu. Melihat kedekatannya dengan Valentes, dia pasti sedang berdagang dengan Valentes. Rock berkata dengan enteng, selain Philly, ada beberapa elit dari Akademi Tianluo. Kurasa Nona Ice dan lebih paham daripada aku. Xiaoyu menatap Bingu. Bingu menjawab, sejauh yang saya tahu, setidaknya ada 3 orang di Tianluo College yang perlu diperhatikan 3. Sebanyak itu, Xiaoyu dan Luo saling memandang, keduanya sedikit terkejut. Anda tahu, sebagian besar peserta pelatihan dari Akademi Tianluo tidak kembali ke Telo. Ini menunjukkan kekuatan Akademi Tianluo. Dan ini adalah peringatan bagi Rock yang tertarik untuk mengambil bagian dalam kompetisi pemuda daratan, dan Xiaoyu, yang telah meluncurkan dampak pada sang juara. Ukuran daratan penuh dengan para jenius, dan ada banyak penyihir dan hantu.
Tidak mudah untuk melewati permainan. 3 yang mana? Xiaoyu bertanya. Di antara kerumunan di depan Bingwu, dia adalah seorang pria besar dengan tinggi sekitar 1,90 meter. Namanya Dele, dan asal-usulnya misterius. Dikatakan bahwa ia memiliki akar yang dalam dengan mantan dekan. Ia adalah pendekar pedang yang berat dan memiliki kekuatan yang kuat. Dikatakan bahwa ia juga memiliki keterampilan unik dari keluarga berserker. Gila. Petik 2. Orang yang terlihat sangat lemah di sebelah kiri berasal dari keluarga Desai, bernama Gert. Ia juga dikenal sebagai seorang jenius dalam keluarga Desai, tetapi tidak ada yang pernah tahu seberapa kuatnya dia. Li Chaofeng pernah berkonsultasi dengannya, dan ia kalah 3 kali. Dan Li Chaofeng berkata pada waktu itu, Gert tidak menggunakan semua kekuatannya. Petik 2. Yang lainnya adalah orang yang datang ke sini. Ia adalah anak sampingan dari keluarga Pasa. Namanya Jules. Ia juga metalik, seperti Vili, dan tidak menyenangkan. Ketika Bingwu memperkenalkan ketiganya, Xie Aoyu memandang mereka satu per satu. Dari penampilan ketiga orang ini, Dele jelas yang paling menarik perhatian, tetapi itu memberi kesan bahwa Gert paling tahu, sedangkan untuk Jules, itu tidak terlihat. Gui adalah anggota keluarga besar, dan semua orang tersenyum saat melihatnya. Nona Ice Dance mengabaikan satu orang lagi, kata Rock. Xiaoyu berkata, siapa? Pengikut Jules. Souls, Natler, Gert, aku tidak tahu, tapi Souls ini, aku tahu. Rock tampak sedikit berwibawa, seorang temanku mengambil satu misi yang dikeluarkan oleh Souls saat itu. Dia juga mengikuti, dan bertemu 3 kali dengan pencuri bersama mereka. Pada akhirnya, Souls mengandalkan skema untuk membayar pencuri kurang dari 30 orang. Resimen itu musnah. Xiaoyu dan Bingwu saling memandang dengan heran. Xiaoyu juga memperhatikan orang seperti itu. Apa kekuatan pribadinya? Xiaoyu dapat melihat bahwa kekuatan Souls tidak lemah, tetapi tidak dapat melihat ranah spesifiknya. Jelas orang ini memiliki cara khusus untuk menyembunyikan kekuatannya. Tidak begitu yakin, tetapi usianya sepenuhnya memenuhi syarat untuk memburu binatang emas itu. Rock tertawa getir. Jules adalah logam, dengan bantuannya, aku takut bahwa binatang emas itu benar-benar milikku kali ini. Tidak mungkin. Xiaoyu berkata dengan ringan, itu mungkin tidak diperlukan. Mendengar nada percaya diri dalam nada bicara Xiaoyu, hati Rokue tergerak dan mampu membuat Xing Luo memberikan Xing Luoling orang itu, jelas bukan orang yang sederhana, mungkin Xiaoyu punya cara. Bisakah Xiaoyu memberiku tulang emas dan sebotol darah dari binatang pemakan emas? Kata Rock, binatang pemakan emas adalah eksistensi yang istimewa. Tulang dan darahnya adalah bahan terbaik untuk membuat senjata, dan bahkan dapat membuat senjata tingkat raja. Tentu saja tidak masalah. Xiaoyu tertawa, tetapi hanya jika kita bisa mendapatkan pemakan emas, belum lagi 6 orang Drex, Gert, Jules, Souls, Phil, Valentes, yang berani menjamin tidak ada tuan muda lainnya yang datang. Itu benar, populasi kota Telo sangat besar. Kelompok tentara bayaran, pencuri, dan peserta pelatihan dari semua pihak akan datang untuk menetap di sini. Jika beberapa tuan muncul, itu seharusnya tidak mengejutkan. Kata Rock kepada kota Telo. Situasinya secara alami jauh lebih jelas. Xiaoyu berkata, jadi, tidak ada yang pasti menjadi pemenang terakhir, dan kita tidak boleh meremehkan diri kita sendiri. Kita harus memiliki kepercayaan diri untuk memiliki kesempatan. Dia berkata demikian, pada kenyataannya, jauh di lubuk hatinya, harapan untuk sukses telah berkurang dari 70% menjadi kurang dari 30%. Xiaoyu diam-diam menemukan cara untuk berhasil. Seseorang datang untuk mengganggunya. Bukankah ini Nona Bingwu, seorang murid di balik kupu-kupu? Jules berteriak dari jauh. Begitu dia memiliki tenggorokan, dia membuat yang lain khawatir. Awalnya, menurut pemahaman diam-diam dari banyak pihak, semuanya ditembak oleh generasi muda. Tidak hanya Ice Dance yang terlihat cantik, tetapi juga murid Yulan Ruo, yang secara alami menarik perhatian. Awalnya, dia tetap di samping Xiaoyu dan tidak ingin ditemukan. Sepatah kata dari Jules, terekspos ke kerumunan. Semua mata diproyeksikan melewati. Di antara mereka, Natler dan Gert segera berbalik dan datang. Ice dan Qing, aku sudah mencari tim pelatihanmu, tetapi aku belum menemukannya. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi di sini. Deler melangkah maju, menatap Ice dan Qing dan menatap langsung ke arah Ice dan Qing.
Xiaoyu mengabaikannya. Gert tidak berbicara, tetapi tatapan itu juga mengkhianati pikirannya. Kedua perasaan ini adalah saingan. Xiaoyu bergumam dalam hatinya, dia melirik Jules yang datang perlahan, sengaja atau tidak sengaja. Orang ini tidak akan disengaja. Apakah ada sesuatu tentang dokter Dele yang mencariku? Bingu mengulurkan tangan dan memeluk lengan Xiaoyu sebagai ekspresi sikapnya. Dia sudah terkenal. Langkah ini segera menghentikan Drax dan Gert pada saat yang sama. Untuk mengatakan bahwa ada 3 orang yang mengejar Ice Dance paling ganas di Tianluo Colege, yaitu Li Chaofeng, Drax dan Gert. Itu adalah Drax dan Gert. Tiba-tiba aku melihat Bingu benar-benar bersandar pada Xiaoyu seperti seorang wanita kecil, dan tiba-tiba membuka matanya, keduanya menatap Xiaoyu. Deler melangkah maju dan mengulurkan telapak tangannya yang tebal. Xiaoyu diam-diam berkata bahwa dia pikir Gert berwajah putih kecil itu lebih berhati-hati daripada Gert, tetapi dia tidak menyangka bahwa keduanya menghadapi kemunculan tiba-tiba pria penari es pada saat yang sama. Jadilah orang pertama yang membersihkan suasana hatimu dan sembunyikan kecemburuan di hati itu. Jangan ada yang melihat. Xiaoyu memperingatkan dirinya sendiri. Xiaoyu juga mengulurkan tangannya. Menahan kedua tangannya bersama-sama. Kekuatan lembut datang, dan tidak ada semangat, kekuatan murni. Xiaoyu tersenyum acuh tak acuh. Ketika para pesaing cinta bertemu, tidak dapat dihindari bahwa dia akan bersaing secara rahasia. Dia tidak menggunakan semangat juangnya untuk melawannya dengan kekuatan murni. Ada sedikit kejutan di mata Dele. Dia adalah seorang petarung, yang terkuat adalah kekuatan, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Xiaoyu dapat dengan mudah mengatasinya, jadi mengapa tidak mengejutkannya? Aku melihatmu untuk pertama kalinya, mungkin kamu dari kampung halaman Nona Bingu. Dele melepaskannya. Oh, ya, kita tumbuh bersama. Xiaoyu memeluk tarian es dan tampaknya menyatakan bahwa dia adalah wanitanya sendiri. Melihat ekspresi bahagia Bingu, Dele berkata dengan mulut masam, "Oh, sayangku, tidak heran Nona Bingu bukan warna palsu bagi pria di kampus." Ternyata itu adalah pemilik bunga. Gert mencibir, itu belum tentu benar. Sejauh yang aku tahu, tampaknya ada seseorang yang menyinggung keluarga Pasa, Joris. Tampaknya Xiaoyu, bukankah itu yang mulia? Dia mengatakan bahwa tarian es itu mengerutkan kening. Aku tidak mengatakannya sebelumnya, tetapi aku tahu cerita di dalam dengan jelas, tetapi aku menggunakan nada bertanya di belakang. Berita tentangnya sangat akurat, kata Xiaoyu acuh tak acuh. Tidak asal bicara, itu anakmu yang tidak tahu apa-apa dari keluarga kecil di kota Langya. Berani melakukan sesuatu pada tuan keluarga Pasa, itu benar-benar berita besar, kata Gert mengejek. Xiaoyu dengan lembut menahan tarian es yang akan terjadi. Dengarkan yang mulia, sepertinya dia sangat takut pada Joris, sayangnya, ternyata dia pengecut. Gert sangat marah. Nak, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Xiaoyu menggelengkan bibirnya dan terlalu malas untuk mengabaikannya. Awalnya, dia tampak seperti sosok yang disengaja, tetapi dia tidak mengharapkan kesembronoan seperti itu. Aku tidak percaya. Pada saat ini, Jus datang perlahan. Jurs, apakah kamu meremehkanku? Gert marah. Jangan bicara tentang dia, bahkan seluruh keluarga Xie, aku bisa mencabut mereka dengan satu kata. Jules tertawa, saya tidak percaya. Gert tidak menyadari bahwa Jus begitu tidak sopan, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi lebih marah. Tetapi ku dengar Jules berkata, jika itu hanya keluarga Xie, kau tentu tidak akan menaruhnya di matamu, tetapi jangan lupa, ada seseorang di belakang Xiaoyu. Ku dengar dia memegang bintang di tangannya. Mungkinkah keluarga Pasamu takut? Good mengejek. Bukannya kita sakit kepala. Jules menyipitkan mata dan tersenyum. Kami takut pada wanita di belakang Siedasa. Hei, tidak mungkin, siapa? Yang membuat Siedasa seperti nasi lembek? Tentu saja, aku tidak berbicara tentang Nona Ice Dance. Aku tidak punya nyali. Gert berkata, bukankah itu iblis kecil Qin Yui? Dia melihat ke atas dan ke bawah Xiaoyu, berkata dengan nada tunggal, ku dengar Qin Yui suka pelecehan, tetapi anak ini brengsek. Masokisme, haha, sungguh, aku tidak melihatnya. Jules sengaja tertawa, aku bilang, dia ingin melihat dan melihat, identitas dan statusnya, mengapa?
Qin Yuyi begitu tergoda oleh iblis kecil itu sehingga dia bahkan mengeluarkan perintah iblis untuk melindungi keluarga Xie agar tidak diganggu. Ternyata dia seorang masokis. Haha, apakah ini masih seorang pria? Gerd tersenyum. Keduanya tertawa liar. Xie Aoyu tenang dan sangat tenang. Ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan dengan jelas. Kemudian, ketika dia tiba di gua binatang emas, saya harap mereka bisa tertawa begitu bahagia. Itu adalah berita yang mereka ungkapkan yang membuat Xie Aoyu merasa hangat. Qin Yuyi benar-benar melindungi keluarga Xie. Untuk waktu yang lama, Xie Aoyu selalu memiliki kekhawatiran, yaitu, keluarga Xie, meskipun itu juga sebuah keluarga, tetapi di depan keluarga besar ini, itu benar-benar layak disebut. Jika orang berurusan dengannya, dia dapat lari sendiri, tetapi bagaimana jika dia ingin membajak keluarga Xie? Jadi Qin Yuyi tidak diragukan lagi telah menyingkirkan masalah terbesar baginya. Hanya berpikir, Xie Aoyu merasakan sakit di pinggangnya. Melihat ke bawah, Bingu menatapnya dengan cemburu. Bingu cemburu, Ice Dance. Xie Aoyu meraih tangan gioknya, membelainya dengan lembut dan berbisik. Bingu meliriknya, lalu berbisik kepada Jules dan Gerd, Nona Yuyi dan aku berteman, dan membantunya berarti membantuku. Apakah ini masalah? Tawa tajam itu berakhir. Gerd tidak menyangka Bingu akan muncul untuk Xie Aoyu sebanyak itu. Dia cemburu dan mencibir, Xie Aoyu, jika kamu seorang pria, jangan bersembunyi di belakang seorang wanita. Bersembunyi? Hei, aku terlalu malas untuk berurusan dengan beberapa badut. Xie Aoyu menjulurkan bibirnya, meraih tangan giok Ice Dance, dan berjalan maju. Ice Dance, ayo pergi dan lihat. Gerd melihat Xie Aoyu begitu mengabaikannya, menggigit gigi baja dengan marah. Jules menatap matanya, dan berkata sambil tersenyum, baiklah, tunggu sampai kamu akan memburu binatang emas itu. Aku akan bekerja sama denganmu untuk memastikan bahwa kamu kehabisan napas. Jika kamu bisa, bunuh dia, kamu masih memiliki kesempatan untuk menangkap wanita itu. Kalau begitu aku ingin mengucapkan terima kasih. Gerd menatap tubuh Bingu yang halus dan mempesona dengan mata telanjang, lalu meneteskan air liur. Apa jenis saudara kita? Jules dan Sols saling melirik, dan mereka mengangguk diam-diam. Source, kamu pergi dengan Gerd untuk berjalan-jalan. Aku mendengar bahwa di antara para siswa yang datang ke sini kali ini, tetapi ada banyak wanita cantik. Ketika dia mendengar wanita cantik itu, mata Gerd berbinar. Jules menyeringai meremehkan, tatapannya jatuh pada Dele. Xie Aoyu sudah bertemu Li Chaofeng di sana. Dengan Li Chaofeng, mereka masih teman sekelas yang sama yang telah mengalami hal yang sama. Bagaimanapun, mereka semua telah mengalami hidup dan mati bersama, dan perasaan mereka telah membaik. Aoyu, kali ini berburu binatang emas, aku khawatir aku dan Bingu hanya bisa menjadi penonton. Kata Li Chaofeng. Xie Aoyu berkata, apa yang terjadi? Begitu aku mendengar bahwa aku akan berburu binatang emas malam ini, aku meminta Bingu untuk memberitahumu. Ngomong-ngomong, aku menemukan seorang mentor yang memiliki kerabat di keluargaku untuk memahami situasinya. Menurutnya, seharusnya ada setidaknya 2 atau lebih gua binatang emas ini. Binatang, pemakan emas memiliki sejarah setidaknya 300 tahun, jadi kekuatan magis emas akan terbentuk di gua itu. Ketika aku memasuki tingkat spiritual yang lebih rendah, aku akan terluka oleh kekuatan emas, bahkan jika itu adalah tingkat spiritual. Memasuki ranah posisi, aku khawatir itu juga akan sangat terpengaruh dan tidak dapat bertarung. Kata Li Chaofeng. Kalau begitu, maka ginsengmu pasti ada. Kata Xie Aoyu. Rock bertanya, bagaimana Xie Sao bisa yakin? Xie Aoyu melihat lubang itu, dan menjawab, aku telah melihat isi dari binatang pemakan emas itu di sebuah buku Warcraft. Buku itu mengatakan bahwa pembentukan kekuatan emas didasarkan pada ginsengmu. Ketika berbicara tentang ginsengmu, beberapa orang sangat antusias. Siapa yang tidak tahu apa arti ginsengmu, itu pasti hal yang suci. Binatang emas itu gila, kehadiran ginsengmu bahkan lebih menarik. Xie Sao, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Rokue mengerutkan kening. Memang, semua pihak memiliki gambaran tentang apa yang ada di dalamnya. Xie Aoyu menghela nafas, kamu hanya dapat melihat mesin dan bertindak, dan kekuatan jin terbentuk. Jumlah orang yang dapat masuk pasti sangat sedikit. Dalam situasi saat ini, bahkan jika tidak ada orang lain, hanya beberapa orang yang dikenal, tidak mudah untuk dihadapi.
Rock mengangguk. Awalnya, tidak banyak orang yang tahu tentang binatang pemakan emas. Selain itu, ada juga batasan usia. Generasi muda harus bisa berpartisipasi, dan sebagian besar tuan muda tidak bisa datang ke sini. Meski begitu, jumlahnya cukup banyak. Kenapa kita tidak mulai duluan? Saran Rock. Tidak, Xiaoyu dengan tegas membantah. Itu akan membuat kita menjadi sasaran kritik. Sekarang kita harus bersabar. Siapapun yang tidak bisa menahan diri untuk tidak masuk lebih dulu pasti akan diperhatikan. Bahkan jika itu bisa berhasil, sulit untuk dibandingkan. Naik, pada saat yang sama, Valentes dan Pili di sana juga datang ke gua. Jules, Souls, dan Gert juga maju. Deler berdiri sendiri di satu arah. Ditambah dengan Xiaoyu dan Rock, jadi berdiri di 4 arah. Adapun yang lain, kekuatan mereka sedikit lebih rendah, atau kekuatan mereka disembunyikan untuk melayani para manipulator. Mereka tidak terlalu maju, jadi Xiaoyu dan 8 orang lainnya disorot. Haha, sepertinya tidak ada yang berani maju, kalau begitu Master Ben datang untuk berkhotbah. Jules tertawa, dan dia masuk lebih dulu. Gert menimpali, tidak mungkin, beberapa orang hanya makan nasi lunak, tidak seperti pria. Jadi Jules, Souls, dan Gert pertama kali memasuki gua. Saat mereka masuk, Valentes dan Philly saling memandang dan mengikuti. Xiao, bisik Rock. Jangan khawatir. Xiaoyu menyilangkan lengannya di dada, tanpa niat untuk bergerak maju. Dia bisa menstabilkan diri, tetapi yang lain tidak bisa. Generasi master yang lebih muda di belakang bergegas maju, takut bahwa mereka akan kehilangan kesempatan untuk memenangkan harta karun, dan sekelompok orang bergegas masuk ke gua. Ah, tidak, mundur, ada kekuatan khusus di sini. Teriakan juga keluar, dan kerumunan bergegas masuk dengan cepat, dan pintu keluarnya tidak lambat, dan butuh beberapa saat untuk keluar. Xiaoyu masih berdiri di sana tanpa niat untuk memasuki lubang. Ketenangan seperti itu membuat Rokue diam-diam mengagumi. Ketenangan ini sendiri tidak sebanding dengannya. Li Chaofeng tampak sedikit khawatir. Aoyu, kenapa kamu tidak masuk? Aku menunggu sinyal. Xiaoyu tertawa. Raungan. Begitu kata-katanya jatuh, raungan binatang buas yang mengerikan keluar dari gua. Xiaoyu berjalan ke dalam gua. Para master yang dipaksa keluar mendengar teriakan binatang buas emas dan membuat kerusuhan lagi, dan beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk bergegas masuk ke dalam gua. Lagi, Xiaoyu berjalan maju. Setelah berjalan ke dalam gua sekitar 20 meter, saya merasakan tekanan yang tak terlukiskan, seolah-olah kekuatan aneh sedang datang. Tanah dan dinding gunung berkilauan sedikit emas. Ini adalah kekuatan emas yang misterius. Bola 3 warna di dada Xiaoyu sedikit bergetar, dan kekuatan emas yang menindasnya menghilang seketika, dan dia tidak dibatasi sama sekali. Perubahan seperti itu mengejutkan Xiaoyu. Dia tidak perlu mengeluarkan semangat juangnya untuk melawan emas, yang dengan sendirinya memberinya keuntungan atas orang lain. Batu tidak melakukannya. Ada teriakan lain di belakang mereka. Orang-orang yang menyerbu masuk mundur seperti air pasang, tetapi lebih dari selusin orang tetap tinggal. Di antara mereka, para master di tengah tingkat spiritual tampak bermartabat dan berjalan dengan keras, langkah demi langkah sangat sulit. Tetapi 2 dari mereka membuat Xiaoyu dan Rock memperhatikan. Keduanya seperti Rock, dan mereka dapat menahan penindasan emas dengan menjalankan sedikit dendam. Salah satu dari mereka berpakaian seperti pencuri dan memegang belati gelap di tangannya, yang lain memegang tombak dan terlihat seperti seorang ksatria, hanya saja kehadiran Jin Zili menghalangi tunggangannya untuk bergerak bebas di dalam gua. Dengan 2 orang ini, 10 orang telah memasuki gua. Xiaoyu menatap matanya, dan berkata dalam hatinya, benar-benar akan hidup.